Kisah dimulai dengan ruang singgasana Raja Iblis yang hancur lebur setelah pertempuran dahsyat. Di tengah puing-puing, sesosok makhluk raksasa telah tumbang. Monster ini adalah jenderal dari Purgatori, seorang perwira di pasukan Raja Iblis. Sang jenderal menatap orang yang mengalahkannya, seorang manusia yang perlahan mendekat. Ia bertanya-tanya bagaimana Jenderal Malalgo yang perkasa dari pasukan Raja Iblis bisa dikalahkan. Dan bukan hanya itu, ia dikalahkan oleh seorang manusia biasa, sesuatu yang tak terbayangkan baginya. Monster itu kemudian murka dan mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Ia tidak menerima kekalahan. Namun, pahlawan kita berdiri di depannya, siap melayangkan serangan terakhir. Zichen kemudian maju dengan pedang apinya dan menyatakan bahwa kemenangan adalah miliknya. Dengan itu, sang pejuang melepaskan serangkaian serangan brutal kepada sang jenderal. Setelah pertempuran, sang protagonis berdiri dia mengamati tubuh monster yang telah dikalahkan itu. Di dunia ini, seorang Raja Iblis muncul dan menghancurkan kerajaan serta banyak sekali manusia. Kemudian, seiring invasi yang meluas, Raja Iblis menempatkan para perwiranya untuk memerintah tanah-tanah tersebut. 100 tahun telah berlalu sejak kedatangannya dan umat manusia berada di bawah kendalinya, hingga seorang pejuang muncul untuk mengubah takdir semua orang dan penduduk merayakan kepulangannya. Sementara itu, di sebuah rumah, seorang gadis berambut putih tampak khawatir. Ia menatap keluar jendela, cemas menanti seseorang untuk pulang. Kembali ke desa, orang-orang bersorak mengatakan bahwa Rowland telah mengalahkan salah satu perwira. Yang lain bertanya apakah benar ia bertarung selama 3 hari, 3 malam tanpa henti. Semua orang menyambutnya dengan sukacita dan menyebutnya pahlawan desa, berterima kasih atas jasanya. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggilnya dan protagonis kita menoleh untuk melihat siapa itu. Dengan senyum di wajahnya, ia mengatakan bahwa ia telah kembali bersama teman masa kecilnya, Felicia. Gadis itu menyambut pahlawan kita dan mengatakan ia tahu dia akan baik-baik saja. Melihat pertemuan keduanya, para warga memutuskan untuk membiarkan mereka berdua berbicara. Felicia kemudian bertanya apakah tidak apa-apa baginya untuk pulang dari ibu kota kerajaan sepagi ini. Pahlawan kita menjawab jika ia tinggal di sana, mereka pasti akan mendesaknya untuk bergabung dengan para ksatria. Ia mengatakan tidak punya niat untuk meninggalkan desa, dan karena itu ia menyerahkan sisanya kepada Solana. Rowland kemudian bercanda dengan gadis itu, mengatakan bahwa ia menyerahkan segalanya ke tangan gadis itu. Ia memintanya untuk tidak mengganggu adik perempuannya. Di tempat lain, seorang gadis menyuruhnya untuk tidak mengganggu kakak perempuannya juga. Rowland mengatakan ini momen yang sangat sempurna. Tapi Raja Iblis itu, Solana kemudian bertanya apakah ia berencana membiarkan kakaknya khawatir sampai ia menyelamatkan dunia. Jadi, ia memintanya untuk menunjukkan bahwa ia seorang pria dan memanggilnya kakak ipar, membuat ia merasa malu. Protagonis kita terdiam dan memerah karena keberanian gadis itu. Kembali ke desa, Rowland memanggil Felicia dan mengatakan ia punya hadiah untuknya. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar akan memberinya hadiah. Ia memintanya untuk tidak terlalu terkejut dan mengatakan kata-kata itu terucap begitu saja. Penasaran, ia bertanya hadiah apa yang akan diberikan. Rowland kemudian mengambil kotak kecil dan berlutut di depan Felicia. Saat ia membuka kotak itu, gadis tersebut terkejut melihat cincin pertunangan. Protagonis kita yang memerah meminta Felicia untuk menikah dengannya. Ia mengatakan di masa-masa seperti ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, namun ia tetap ingin menjadi orang yang membuatnya bahagia. Felicia menjadi emosional dan menutupi wajahnya. Pahlawan kita kemudian menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang melindunginya. Sang protagonis teringat bahwa mereka berdua kehilangan orang tua sejak kecil. Bahkan di dunia yang penuh iblis ini, Felicia tidak pernah kehilangan senyumnya dan membawa harapan bagi semua orang. Bagi seseorang seperti dirinya yang hanya memiliki keahlian pedang, gadis itu terlalu baik untuknya. Itulah sebabnya ia bersumpah akan melindunginya apapun yang terjadi. Protagonis itu bertekad untuk menepati janjinya dan melindungi gadis yang dicintainya. Dengan cincin di jarinya, ia merasa lebih kuat dan lebih termotivasi untuk bertarung. Kemudian kita melihat Rowland berlatih pedang di malam hari, menunjukkan dedikasinya. Ia terus melatih gerakan pedangnya tanpa henti. Felicia kemudian menemukannya dan memberitahunya bahwa ia bisa mengambil libur malam ini. Namun ia menjawab bahwa ia harus benar-benar yakin bisa melindungi kebahagiaan itu. Felicia menatapnya dengan tatapan khawatir. Ia kemudian memanggilnya dan bertanya apakah ia bisa berjanji satu hal. Felicia memintanya berjanji untuk hidup lebih lama darinya. Ia mengatakan tahu Rowland mungkin akan membuang nyawanya demi melindunginya, dan ia hanya bisa hidup di dunia yang kejam ini karena ia percaya Rowland akan membawa perdamaian. Dunia tanpa dirinya adalah sesuatu yang tidak sanggup ia tanggung. Rowland kemudian setuju dan mengatakan ia tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat. Felicia bertanya apakah ia benar-benar mengerti apa yang ia maksud. Ia mengatakan ia akan baik-baik saja, tetapi untuk itu ia harus berlatih lebih keras lagi. Pria kita mengatakan ini akan memakan waktu, jadi ia bisa tidur lebih dulu. Felicia bertanya apakah ia serius menyuruhnya tidur. Ingatlah, mereka adalah pasangan mulai hari ini. Protagonis kita memintanya untuk menunggu sebentar dan mengatakan ia akan segera ke sana. Ia merasa sisi kikuk dari pendekar pedang terkuat di dunia itu sangat manis. Kita melihat pahlawan kita merasa malu sementara Felicia menatapnya dengan penuh kasih. Tiba-tiba, ekspresi Rowland berubah total. Ia merasakan kehadiran jahat mendekat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sosok misterius muncul dari langit dan menatapnya dengan tatapan mengancam. Pahlawan kita ketakutan saat menyadari sosok itu adalah iblis. Ia merasakan tekanan yang menghancurkan dan menyadari kekuatan musuh melampaui kekuatan seorang perwira. Tanpa ragu, Rowland mengambil pedangnya dengan penuh tekad. Ia maju dengan seluruh kekuatannya, siap bertarung. Namun, ekspresi protagonis berubah menjadi terkejut. Ia berdiri di sana menatap iblis itu. Dalam sekejap, pria kita terhempas ke tanah
tanah dalam kondisi tidak bisa bergerak. Rowland bertanya-tanya kekuatan apa yang menghentikannya untuk bergerak. Makhluk itu mengatakan tidak heran Malalgo dikalahkan olehnya, dan itulah sebabnya ia tidak bisa membiarkan protagonis kita berkeliaran bebas. Iblis itu mengungkapkan dirinya sebagai Raja Iblis sendiri, mengejutkan pahlawan kita. Sang penjahat menjelaskan bahwa ia datang sendiri untuk mengejarnya karena belum ada perwira yang terbunuh selama 100 tahun. Ia mengatakan tujuan mereka bukanlah kepergian manusia, melainkan emosi bernama keputusasaan. Raja Iblis kemudian menunjukkan kutukan kuno. Pahlawan kita ketakutan dan bertanya apa yang ingin ia lakukan dengan itu. Raja Iblis mengeluarkan senyum mengerikan dan melemparkan kutukan itu ke desa protagonis. Pahlawan kita berteriak dalam keputusasaan. Raja Iblis mengatakan tak lama lagi apa yang berharga baginya akan dilahap. Rowland terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Ia mencoba berlari untuk menyelamatkan Felicia, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Ia berteriak mengingat janji yang ia buat untuk melindunginya dengan segala cara. Dengan putus asa, pria kita memohon agar Felicia tetap aman. Rowland berlari menuju Felicia. Gadis itu memanggilnya dan protagonis kita berbalik dengan cemas. Ia bingung melihat ekspresi tenang kekasihnya. Felicia dengan tenang mengatakan tidak. Ia menyuruhnya melupakan janji mereka saat ia mulai dimakan oleh kutukan. Pahlawan kita lumpuh oleh kengerian. Felicia diselimuti oleh kutukan dan mulai berubah menjadi monster. Ia tidak bisa menerima pemandangan mengerikan itu. Saat ia berubah, sang protagonis mengingat saat-saat bahagia yang ia lalui bersama Felicia. Rowland berteriak memanggil nama Felicia dalam keputusasaan murni saat ia melihat perubahan itu. Sedikit demi sedikit, kutukan itu mengubahnya menjadi makhluk dengan sirah iblis. Wajahnya yang dulunya manis kini memiliki senyum mengerikan dan mata yang bersinar. Dan kemudian transformasi itu selesai. Dan gadis itu kini menjadi monster yang menakutkan. Tangannya berubah menjadi cakar raksasa yang tajam, siap menyerang. Tanpa berpikir dua kali, makhluk itu maju dengan segenap kekuatannya ke arah pahlawan kita. Meski terkejut dengan pemandangan itu, Rowland berhasil meraih pedangnya untuk bertahan. Dengan itu, ia menangkis serangan tersebut, tetapi kekuatan hantamannya jauh lebih besar darinya. Protagonis kita terdorong mundur oleh kekuatan luar biasa. Tunangannya, ia mencoba menjangkaunya dengan berteriak dan bertanya apakah ia bisa mendengar suaranya. Pria kita mengatakan tidak peduli seperti apa penampilannya, karena ia akan selalu mencintainya. Tapi makhluk itu tidak mendengarkan dan menghancurkan pedang pahlawan kita dengan cakarnya. Dan dengan pertahanan yang hancur, protagonis kita terlempar karena benturan tersebut. Terjatuh ke tanah, Rowland memahami bahwa pikirannya telah hilang bersama kemanusiaannya. Makhluk itu menatapnya dengan senyum kejam seolah menikmati situasi tersebut. Pada titik ini, Rowland memutuskan bahwa ia hanya akan menghindari serangan sampai energinya habis. Ia berteriak bahwa mereka tetap akan bahagia dan ada cara untuk mematahkan kutukan itu. Dan sampai hari itu tiba, ia berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sebagai tanggapan, Felicia menyiapkan serangan yang lebih kuat ke arah pahlawan kita, tetapi ia menghindar dengan mudah dan berdiri di atasnya sambil menatapnya. Felicia menyerang dengan segenap kekuatannya, memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan. Dari jauh, Raja Iblis mengawasi pertarungan dan memuji keahlian pahlawan kita. Ia mengatakan Rowland berhasil menahan serangan itu tanpa melukai lawannya. Sang penjahat kemudian bertanya dengan senyum apakah pahlawan kita benar-benar berpikir ia bisa mematahkan kutukan itu. Rowland berteriak marah bahwa segera setelah ia menenangkan Felicia, ia akan menghabisi iblis itu. Pada saat itu, makhluk itu maju lagi dan protagonis kita dalam posisi siaga. Raja Iblis berpikir situasi tidak akan selesai semudah itu dan menyiapkan mantra lain. Ia mengatakan mungkin Rowland bisa melindungi monster itu dan mengakhiri situasi. Lingkaran sihir muncul di tanah dan rantai mengikat pria kita secara mengejutkan. Pahlawan kita mencoba membebaskan diri tetapi menyadari tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Melihat kesempatan, makhluk itu maju untuk menyerang protagonis yang tidak bisa bergerak. Akibat benturan tersebut, pedang pahlawan kita terlempar. Senjata itu terbang di udara dan tertancap di tanah di luar jangkauannya. Raja Iblis berkata, sekarang semuanya jadi menarik saat Rowland berdarah di tanah. Pria kita berteriak kesakitan dan menyadari dengan lengannya yang terluka, ia tidak bisa lagi membela diri. Sementara itu, monster itu perlahan mendekati kekasihnya yang jatuh. Namun meski kesakitan, protagonis kita mengambil pedangnya dengan tangan yang lain. Dengan tekad, ia bersiap untuk menghadapi Felicia meskipun ia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Makhluk itu kemudian menembakkan energi dahsyat ke arahnya. Rowland terkena telak dan terhempas ke dinding. Terluka parah, pahlawan kita merasakan kekuatannya memudar. Pandangannya mulai kabur dan ia bertanya-tanya apakah ini akhirnya. Sementara itu, monster itu bersiap untuk melancarkan serangan terakhir kepadanya. Bahkan di ambang kematian, Rowland mengingat janji yang ia buat kepada kekasihnya. Dalam benaknya, ia melihat Felicia memintanya untuk tidak melupakan apa yang mereka janjikan. Protagonis kita berteriak bahwa ia tidak bisa mati dan meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam ini. Dengan itu, ia menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkannya dari kutukan. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, pahlawan kita berdiri dengan pedang di tangan. Kemudian ia mengingat senyumnya dan janjinya untuk melindunginya selamanya. Dengan tekad baru, Rowland menyerang maju dengan tendangan ke arah makhluk itu. Pria kita berteriak bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian dan menyiapkan serangan terakhirnya. Ia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk dada kekasihnya dengan pedang. Serangan itu mengenai dengan keras, tetapi Rowland tidak memiliki kekuatan untuk mendorong bilah pedangnya lebih dalam lagi. Ia mengeluh bahwa dengan hanya satu lengan, serangan itu terlalu dangkal untuk menghentikannya. Makhluk itu kemudian menatapnya dengan tatapan marah. Dengan itu, Felicia menyiapkan serangan balasan menggunakan cakar tajamnya. Tanpa ragu, ia menusuk dada protagonis kita dengan tangannya. Pahlawan kita berteriak kesakitan saat darah mengalir
mengalir dari mulutnya. Benar-benar kalah, tubuhnya tergantung di lengan makhluk itu. Monster itu memegangnya dengan penuh kemenangan saat pahlawan kita menghadapi kematiannya yang tak terelakkan. Makhluk itu tersenyum mengerikan pada pahlawan kita yang benar-benar kalah. Ia menahannya di udara sementara pedang masih tertancap di tubuhnya. Meski menanggung rasa sakit yang tak tertahankan, Rowland tidak menyerah dan mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Monster itu kemudian melemparkan protagonis kita ke tanah seolah-olah ia sampah. Namun, dengan upaya terakhir, sang pendekar pedang berhasil mendapatkan kembali pedangnya. Dan dengan gerakan cepat, ia melancarkan serangan terakhir kepada kekasihnya. Dalam sekejap, ia berhasil membelah makhluk itu menjadi dua dengan satu serangan. Raja Iblis mulai tertawa mengatakan bahwa ia membelah istrinya sendiri menjadi dua. Pria kita tergeletak di lantai, mengatakan bahwa sang penjahat salah dan tidak mengerti apapun. Saat hidupnya memudar, ia mengulurkan tangan dalam upaya terakhir untuk bertarung. Iblis itu kemudian mengatakan bahwa hidup pahlawan kita berakhir di sini karena ia terlalu lama. Dengan itu, sang penjahat menghilang, membiarkan Rowland mati sendirian di tanah. Tiba-tiba, protagonis kita membuka matanya di tempat yang benar-benar putih. Ia bingung dan bertanya-tanya tempat apa yang ia masuki. Pahlawan kita kemudian melihat bayangannya dan mempertanyakan apakah ini alam baka. Ia mengingat kata-kata terakhir Felicia yang memintanya untuk menepati janjinya. Tapi ia berakhir mati tak lama kemudian dan gagal memenuhi janjinya. Jadi ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengatakan ia benar-benar menepati janjinya. Pria kita merasa Felicia pantas mendapatkan akhir yang jauh lebih bahagia daripada yang ia dapatkan. Dua helai bulu perlahan jatuh saat kesadaran pahlawan kita memudar. Seorang wanita dengan sayap dan mata tertutup muncul di depan pria kita. Ia memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Neosotis kepada protagonis kita yang terkejut. Rowland bingung dan bertanya siapa dia, tetapi malaikat itu mengatakan tidak ada waktu. Namun, ia mengatakan ia punya satu hal untuk dikatakan sebelum sampai ke poin utama. Neosotis mengungkapkan bahwa Felicia bahagia bahkan di akhir hidupnya. Ia mengatakan ia juga orang yang sangat baik, tapi malaikat itu mengatakan itu tidak baik jika mempertimbangkan apa yang akan ia minta darinya sebagai gantinya. Ia menawarkan untuk menghidupkannya kembali dan pahlawan kita berteriak bahwa ia akan membunuh Raja Iblis. Malaikat ini tanpa menerima tekad pria itu dengan tatapan tenang. Dengan itu, Neosotis mulai menggunakan sihirnya dalam lingkaran cahaya emas yang besar. Tubuhnya mulai ditarik kembali ke dunia nyata. Dunia di sekitarnya mulai terbentuk menjadi blok-blok. Pria kita kemudian mendapati dirinya jatuh kembali ke desa tempat ia menghadapi kekasihnya. Neosotis mengatakan bahwa ketika dunia diselamatkan, keinginannya juga akan terpenuhi. Namun, malaikat itu mengatakan ia perlu meminta maaf atas sesuatu yang sangat penting. Kembali ke dunia nyata, hujan lebat mengguyur lokasi pertempuran berdarah. Rowland bertanya-tanya apakah Raja Iblis sudah meninggalkan tempat itu. Neosotis menjelaskan bahwa ia tidak bisa memulihkan lengan kanannya. Pahlawan kita terkejut mendengar bahwa kemampuan terbesarnya akan diambil darinya. Kita melihat tubuh Rowland dan Felicia tergeletak di tanah. Hidup kembali, Rowland memeluk tubuh kekasihnya di tengah hujan deras. Ia kemudian menyadari bahwa lengan kanannya sekarang adalah lengan iblis Felicia. Pahlawan kita putus asa memikirkan harus bertarung dengan lengan wanita yang ia cintai. Berlutut dalam hujan, ia memeluk tubuhnya sekali lagi, merasakan rasa sakit karena kehilangan. Dengan wajah penuh rasa sakit dan amarah, protagonis kita mengertakkan didi karena kesakitan. Kemudian ia mengeluarkan jeritan keputusasaan murni yang bergema sepanjang malam yang hujan. Pemandangan itu sunyi dengan dia dan sisa-sisa makhluk itu di tengah kehancuran. Sisa-sisa zirah iblis Felicia berserakan di lantai. Setelah semua itu, pahlawan kita memubur kekasihnya di makam sederhana dekat rumahnya. Menatap cincin pertunangan, ia mengingat kebahagiaan yang telah diambil darinya. Ia berdiri di sana untuk sementara waktu, mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang bersumpah untuk ia lindungi. Pria kita menaruh cincin itu pada kalung untuk selamanya membawa kenangannya. Ia meminta maaf kepada Felicia karena harus bertarung menggunakan lengannya. Tiba-tiba, Rowland merasakan kehadiran dan berbalik menghadapi ancaman baru. Dua monster seperti manusia serigala muncul siap menyerang pahlawan kita. Protagonis kita terkejut melihat pakaian para monster itu familiar. Ia kemudian mengerti bahwa semua penduduk desa juga telah berubah menjadi monster. Dengan hati yang berat, ia mengambil pedangnya dan memutuskan ia tidak bisa mati di sana. Pria kita meminta maaf tetapi mengatakan ia perlu menghabisi mereka untuk melangkah maju. Namun tiba-tiba, lengan iblisnya bereaksi dan menghentikannya untuk menyerang para monster. Lengan iblis itu menghentikannya dan pedang protagonis kita jatuh ke tanah. Rowland mencoba mengambilnya kembali tetapi lengannya tidak patuh dan ia tidak bisa memegang senjata itu. Ia kemudian mengingat malaikat itu mengatakan bahwa keahliannya dengan pedang akan hilang selamanya. Pada saat itu, ia tidak mengerti apa yang ia maksud tapi sekarang semuanya masuk akal. Melihat pahlawan kita tidak bersenjata, para manusia serigala maju untuk menghabisinya. Tanpa pilihan lain, pria kita memutuskan ia akan bertarung hanya menggunakan tinjunya. Namun tiba-tiba, lengannya menembakkan sinar energi merah ke salah satu monster. Rowland benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia melihat lengannya dan merasakan kekuatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Manusia serigala lainnya memanfaatkan gangguan itu dan maju ke arah protagonis kita. Dengan refleks yang luar biasa, ia menahan mulut monster itu dengan tangan iblisnya. Kekuatan lengan itu sangat besar sehingga meremukkan kepala makhluk itu tanpa usaha apapun. Tubuh manusia serigala itu jatuh ke tanah, dikalahkan oleh kekuatan pria kita. Ia berdiri di sana menyaksikan hasil
hasil dari kekuatan barunya yang mengerikan. Pahlawan kita menyadari bahwa kekuatan lengan itu melampaui hukum manusia manapun. Ia berteriak karena rasa sakit dan kebingungan, tidak tahu bagaimana mengendalikan kemampuan baru ini. Tiba-tiba, suara memanggilnya dan ia melihat seorang penyintas di tengah desa yang terbakar. Pria itu menatap protagonis kita dengan ekspresi teror murni di wajahnya. Ia kemudian menunjuk ke lengan iblis pahlawan kita yang benar-benar ketakutan. Penyintas itu berteriak bahwa Rowland telah berubah menjadi monster dan berlari pergi dalam keputusasaan. Protagonis kita terdiam saat ia melihat pria itu berlari pergi karena takut padanya. Ia menyadari bahwa pria itu benar dan bahwa ia benar-benar telah menjadi monster. Dengan ini, pahlawan kita mengerti bahwa ia tidak bisa lagi hidup di antara manusia. Di kedai yang jauh, berita tentang desa yang hancur sudah menyebar. Salah satu pria berkomentar bahwa setengah penduduk berubah menjadi monster dan menyerang sisanya. Orang lain melengkapi dengan mengatakan bahwa bahkan pahlawan Rowland juga berubah. Salah satu pelanggan tetap terkejut dan bertanya apakah itu yang sama dengan yang mengalahkan seorang perwira. Mereka menyimpulkan bahwa inilah mengapa kerajaan iblis menandainya dan sekarang kerajaan manusia ingin menundukkannya. Seorang wanita berkomentar bahwa sangat disayangkan mantan pahlawan itu sekarang menjadi target. Seseorang kemudian meninggalkan uang di atas meja dan bersiap untuk pergi dari kedai itu. Sementara itu, di padang pasir yang jauh di kerajaan Gringar, pahlawan kita pergi sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan melalui tanah yang sunyi, mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Protagonis kita kemudian mulai melatih lengan barunya dengan menghancurkan batu-batu dengan kekuatannya. Ia menghabiskan hari-harinya sendirian di gurun ini, jauh dari pemukiman manusia manapun. Pria kita bertekad untuk menguasai kekuatan baru ini. Demi balas dendamnya, ia merasa lengan itu bergerak hampir seperti aslinya, tetapi ada masalah besar. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia lakukan adalah memegang pedangnya dengan tangan iblisnya. Ia bahkan tidak ingin menyentuh pedang yang merenggut nyawa kekasihnya, Felicia. Jadi, prioritasnya sekarang adalah belajar bertarung hanya dengan lengan barunya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muda muncul dan menyerangnya secara mengejutkan dengan pedangnya. Pahlawan kita berhasil menangkis serangan itu di detik terakhir dan terkejut dengan identitas gadis itu. Ia kemudian mengenali gadis itu sebagai Solana, adik perempuan dari kekasihnya, Felicia. Gadis itu terkejut melihat bahwa ia masih bisa berbicara bahasa manusia, tetapi meskipun demikian, ia bersiap untuk menyerang dengan sarung tangannya yang penuh energi. Rowland mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berubah menjadi monster, tetapi Solana tidak mempercayainya dan memanggilnya pembohong. Marah, ia mengatakan jika ia benar-benar kakaknya, ia tidak akan meninggalkan kakaknya. Dengan air mata di matanya, Solana maju berteriak bahwa ia menelantarkan Felicia. Kemudian dalam kilas balik, kita melihat ketiganya bersama saat mereka masih kecil di pemakaman. Solana kecil menangis terseduh-seduh memanggil orang tuanya yang telah meninggal. Felicia mencoba menghibur adik perempuannya sementara Rowland menonton adegan itu dengan sedih. Ia memeluk gadis kecil itu dan mengatakan mulai saat itu ia akan menjadi ibunya yang baru. Gadis kecil itu kemudian bertanya siapa ayah mereka sekarang karena mereka sendirian. Felicia tidak tahu harus berkata apa dengan ekspresi kesedihan murni di wajahnya. Rowland memeluk mereka berdua dan meminta mereka memanggilnya kakak laki-laki. Dan dengan tatapan penuh tekad ia mengakhiri dengan mengatakan bahwa ia akan menjadi ayah baru mereka. Solana kecil menangis lebih keras tetapi tampaknya menerima keluarga baru yang telah terbentuk. Ia kemudian bergantung pada protagonis kita, menemukan kenyamanan dalam pelukannya. Hari itu ia percaya bahwa mereka bertiga akan bersama selamanya. Dan ia bahagia. Kembali ke masa sekarang, Solana terus menyerang pahlawan kita dengan seluruh amarahnya. Pertarungan antara keduanya berlanjut saat seseorang mengawasi mereka dari jauh. Solana menyerang dengan segenap kekuatannya dan pahlawan kita membela diri dari pukulannya sebaik mungkin. Gadis itu melepaskan serangkaian pukulan dan tendangan, tetapi Rowland berhasil menangkis semuanya. Kemudian ia menggunakan keahlian khusus yang disebut double palm strike untuk menangkapnya. Serangan itu melemparkannya kembali dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi ia berhasil tetap berdiri. Protagonis kita menggunakan lengan iblisnya untuk melindungi diri dan menatap gadis itu dengan serius. Solana memanggilnya orang bodoh yang keras kepala dan mengatakan ia hanya ingin membebaskan kakaknya sesegera mungkin. Rowland berteriak padanya untuk berhenti dan bersikeras bahwa ia bukan monster bahkan dengan lengannya. Gadis itu kemudian dengan marah bertanya mengapa kakaknya tidak ada lagi di sana, dan ia terus bertanya tentang makam yang ia gali untuk Felicia di desa. Dengan air mata di matanya, Solana berteriak menanyakan mengapa hal-hal berakhir seperti ini. Pahlawan kita memalingkan muka dan dengan sedih mengatakan bahwa ia melihat semua yang terjadi, tetapi gadis itu mengatakan bahwa monster menipu orang dan ingat bahwa dialah yang meminta untuk menjadi kakaknya. Ia kemudian mengatakan ia tidak akan membiarkan tubuhnya menderita lagi dan menyiapkan serangan lain. Sarung tangannya mulai bersinar dengan energi emas yang kuat. Dengan itu, ia maju dengan kecepatan tinggi menuju protagonis kita. Gadis itu berteriak padanya untuk tidak melakukan apa-apa saat ia menyiapkan serangan terakhir. Solana kemudian menggunakan eksplosif Rock Fist dan menghantamkannya ke tanah. Dampak dari serangan itu menghancurkan segalanya di sekitar dalam ledakan debu yang sangat besar. Setelah debu mengendap, gadis itu berdiri di tengah kehancuran. Ia kemudian menyadari bahwa ia berhasil melarikan diri dengan melompat ke batu yang sangat tinggi. Rowland menyadari bahwa gadis itu benar-benar terguncang dan tidak akan mendengarkan penjelasan apapun. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa menyalahkannya karena ia kehilangan kakaknya dan sekarang melihatnya sebagai monster. Pahlawan kita kemudian mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak sepenuhnya salah tentangnya. Ia teringat tubuh Felicia yang tak bernyawa dan rasa sakit yang ia rasakan pada saat itu, tetapi pria kita bertanya-tanya bagaimana ia bisa membuatnya melihat kebenaran bahwa ia tidak membunuhnya. Ia mengerti bahwa mengharapkan ia menerima kebenaran sekarang akan menjadi tidak realistis dari pihaknya.
menghindarinya. Jadi, protagonis kita berpikir untuk pergi dengan tenang untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tiba-tiba, ekspresi pahlawan kita berubah saat ia menyadari ancaman baru mendekat. Gadis itu juga tampaknya merasakan kehadiran dan berhenti berlari, melihat ke samping dengan terkejut. Monster raksasa muncul di belakangnya dan Roland berteriak dengan putus asa agar ia berhati-hati. Sebelum ia bisa bereaksi, makhluk itu memukulnya dengan serangan yang kuat. Gadis itu terlempar karena dampak dari serangan monster tersebut. Dengan itu, Solana jatuh ke tanah tanpa pertahanan dan terluka. Jatuh ke tanah, ia memuntahkan darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah serangan tersebut. Monster itu bersiap untuk serangan terakhir saat ia memanggil kakaknya dan Roland. Monster itu kemudian mengangkat tongkatnya untuk menghabisi gadis itu sekali dan untuk selamanya. Tetapi pahlawan kita maju dengan lengan iblisnya dan memukul makhluk itu dengan segenap kekuatannya. Solana tetap di lantai tanpa mengerti apapun saat ia melihat apa yang baru saja terjadi. Tinju protagonis kita menembus dada monster yang berteriak itu. Dengan tatapan penuh kebencian, Roland mengatakan bahwa mereka terus mengambil segalanya darinya. Ia ingat bahwa wanita yang paling ia cintai dan tangan kanannya mengambil kehidupan damainya. Protagonis kita melihat Solana yang terbaring di tanah dan bertanya-tanya apakah mereka akan mengambilnya juga. Dengan tatapan tekad, ia bersumpah akan menunggu mereka satu persatu. Lengannya mulai bersinar dengan energi merah dan ia bersiap untuk menyerang. Kemudian Roland berteriak bahwa ia akan menghancurkan mereka semua sampai yang terakhir dengan seluruh kekuatannya. Setelah pertempuran, tanah retak dan tertutup darah serta sisa-sisa monster itu. Pahlawan kita menyadari bahwa ketika ia meraih lengan monster itu, ia menyerap kekuatannya. Ia kemudian memahami kekuatan sebenarnya dari lengan iblisnya untuk menyerap kemampuan. Di tengah kehancuran, ia melihat Solana masih terjatuh dan menyadari apa yang terjadi. Protagonis kita mengerti bahwa kekuatan ini tidak lembut seperti Felicia, melainkan kekuatan yang mengambil. Kemudian, keduanya duduk di sekitar api unggun dalam keheningan. Solana akhirnya mengerti kebenaran dan mengingat Raja Iblis dan transformasi kakaknya. Ia terkejut menyadari ia salah tentang pahlawan kita selama ini. Pria kita kemudian meminta maaf karena tidak mampu melindunginya. Ia menatap api dengan ekspresi kosong dan sedih di wajahnya. Dengan air mata, Solana meminta maaf mengatakan bahwa dialah yang paling menderita. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu apa-apa dan karena menyerangnya tanpa berpikir. Pahlawan kita mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa itu bukan salahnya sama sekali. Ia kemudian mengatakan bahwa ia satu-satunya yang harus disalahkan karena tidak mampu menjaga Felicia tetap aman, dan dengan tatapan penuh kebencian ia bersumpah membalas dendam terhadap Raja Iblis terkutuk itu. Roland mengatakan ia akan memburu Raja Iblis ke seluruh dunia dan mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Dengan tatapan penuh tekad, gadis itu tidak tinggal diam dalam keputusan itu. Solana kemudian mengatakan ia akan bertarung bersamanya, yang mengejutkan pahlawan kita. Ia menempatkan tangannya di atas tangannya dalam gestur persatuan dan janji bersama. Gadis itu mengingatkannya bahwa mereka adalah keluarga dan ia tidak boleh memikul beban ini sendirian. Protagonis kita terdiam oleh kesetiaan dan kasih sayang gadis itu. Ia kemudian setuju dan mengatakan bahwa Felicia juga diambil darinya dan balas dendam bukanlah miliknya saja. Keesokan harinya, Solana siap untuk pergi, tetapi ia bertanya bagaimana mereka akan menemukan sang penjahat. Ia menjelaskan bahwa Raja Iblis bukan milik tanah manapun dan muncul tanpa peringatan, tetapi ia ingat bahwa sang penjahat muncul ketika ia mengalahkan Maladgo, salah satu perwira. Solana memahami logikanya dan mengatakan bahwa dalam kasus ini ia tahu di mana harus mulai. Ia mengatakan bahwa di antara hadiah terbaru, ada satu dengan hadiah yang sangat besar. Hadiahnya adalah untuk 7 roh Maladgo dan rumornya adalah tentang hantu di kastilnya. Dengan itu, gadis itu menyarankan bahwa jika rumor itu benar, ini harus menjadi target pertama mereka. Mereka kemudian berangkat bersama, bertekad untuk memburu hantu Maladgo. Dengan itu, keduanya melakukan perjalanan ke utara melintasi gurun menuju kastil. Itulah sebabnya ia menyembunyikan wajahnya dan membalut lengannya saat mereka melewati jalan-jalan yang jarang dilalui. Solana menatapnya dalam diam, tanpa sedikit berpikir. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak mereka terakhir bepergian bersama. Pahlawan kita mengatakan sudah 2 tahun sejak mereka berada di grup yang sama. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengejarnya dalam misi berisiko tinggi dan tingkat kelangsungan hidup rendah, tetapi gadis itu mengatakan ia telah menjadi lebih kuat dan bahwa bersama-sama mereka tidak akan kalah dari siapapun. Roland ingat bahwa bahkan dengan pedangnya, ia bahkan tidak bisa menggores Raja Iblis. Kemudian ia mengatakan bahwa jika mereka bertiga bersama, termasuk Felicia, segalanya akan berbeda. Protagonis kita mengingat janji malaikat dan percaya ada cara untuk membawanya kembali. Dengan senyum, Solana mengatakan bahwa lebih baik berpikir begitu dan bahwa mereka akan bertarung bersama. Ia memperhatikan bahwa gadis itu berusaha keras untuk menghiburnya dan tersentuh oleh gestur tersebut. Sama seperti yang dilakukan Felicia saat mereka kehilangan orang tua, ia mencoba menjadi kuat untuknya. Pahlawan kita tersenyum dan setuju bahwa adalah ide yang bagus untuk berpikir positif. Solana tersenyum cerah saat melihat ia berhasil menghibur kakaknya. Protagonis kita merasa bersyukur memilikinya di sisinya selama masa sulit ini. Ia kemudian bersumpah bahwa ia akan bertarung dengan lengan barunya dan melindungi Solana dengan segala cara. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di kastil Maladgo yang megah. Solana bertanya apakah ia datang ke sini ketika ia mengalahkan perwira itu dan apakah ada yang berubah. Pahlawan kita menjawab bahwa tidak ada yang berubah sejak terakhir kali ia berada di sana. Tempat itu tetap sama gelap dan mengancam
seperti sebelumnya tanpa perubahan apapun. Ia kemudian memperhatikan bahwa api di singgasana masih menyala, yang hanya bisa berarti satu hal. Dengan ini, MC menyimpulkan bahwa Malago masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Pahlawan kita kemudian memperingatkan Solana untuk tidak lengah. Tiba-tiba, suara misterius mengatakan bahwa Tuan Malago tidak ada di kastil. Kemudian seorang anak iblis muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Chronos, pengurus tempat itu. Chronos kemudian mengenali pahlawan kita dan bertanya bagaimana ia bisa selamat. Dengan senyum, ia mengatakan ia mendengar Raja Iblis telah menghabisi Roland tanpa berpikir. 2 kali, protagonis kita maju dengan tendangan kuat ke arah anak itu, tetapi Chronos dengan mudah menghindar dan mengeluh bahwa ia masih di tengah pidatonya. Kemudian iblis itu mencoba menyerang Solana dari belakang, memanfaatkan gangguannya. Pahlawan kita berhasil menangkis serangan itu tepat waktu. Solana terkejut dan menyadari bahwa kecepatannya melampaui kecepatan Malago. Chronos kemudian menatap protagonis kita dengan senyum. Ia mengatakan ia senang melihat lengan kanan Roland dan mengidentifikasikannya sebagai lengan wanita. Iblis itu mulai tertawa dan mengatakan ia perlu melaporkan informasi ini kepada Raja Iblis. Chronos berpikir iblis akan menjawab pertanyaannya. Ia mengatakan ia baik hati dan jadi ia hanya akan menjawab satu pertanyaan. Ia mengungkapkan bahwa Malago pergi ke desa Okuna, di mana para penyintas sedang membangun kembali. Roland dan Solana terkejut mengetahui bahwa ia berencana menghancurkan kota itu lagi. Iblis itu kemudian mengejek mereka dengan mengatakan ia tidak akan menghentikan mereka untuk pergi. Pahlawan kita berdiri di sana berpikir, tetapi Solana mendesaknya untuk pergi ke desa. Ia memutuskan ia tidak bisa meninggalkan para penyintas di sini. Pahlawan kita kemudian mengatakan ia tidak akan memaafkan siapapun dari kaumnya dan berbalik untuk pergi. Chronos mengejek ancaman itu dengan mengatakan bahwa protagonis kita menakutkan, bahwa ia tidak akan melaporkan apapun karena situasinya telah menjadi sangat menarik. Sementara itu, kekacauan pecah di desa Okuna dengan rumah-rumah terbakar. Salah satu penyintas berteriak kesakitan saat ia ditahan oleh makhluk raksasa. Makhluk ini adalah Malago yang bertanya pada pria itu di mana tubuh pahlawan kita. Jenderal Iblis itu membanggakan bahwa bertanggung jawab atas suatu wilayah adalah kehormatan terbesar. Ia ingat ketika ia dikalahkan oleh protagonis kita dan perasaan terhina. Malago tidak menerima telah menjadi perwira pertama yang dikalahkan oleh manusia biasa. Kemudian dengan teriakan amarah, ia menyatakan bahwa ia akan melakukan semuanya lagi untuk menang. Ia mengatakan ia kembali dari neraka dan ia akan menyeret Roland kembali ke sana bersamanya. Pria, penyintas itu kemudian bertanya apakah Roland tidak berubah menjadi monster oleh para iblis. Malago terkejut mendengar protagonis kita telah menjadi kekejian. Ia mengatakan cerita ini tidak cocok dengan apa yang dikatakan Raja Iblis kepadanya. Pria itu ketakutan saat menyadari bahwa iblis itu tidak tahu tentang transformasi tersebut. Jenderal itu kemudian menuntut agar penyintas itu menceritakan semua detail tentang apa yang terjadi. Sebelum pria itu bisa mengatakan apapun, Malago menyadari kehadiran baru dan menyuruhnya berhenti. Pahlawan kita berbicara, terkejut melihatnya hidup di depannya. Malago membalas provokasi itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pidatonya dan menertawakan situasi tersebut. Ia berkata, ini sempurna karena ini menyelamatkannya dari kesulitan mencari tubuh protagonis kita. Malago berteriak bahwa ia ingin bertarung sampai mati sekali lagi dengan pahlawan kita, tetapi protagonis kita mengatakan bahwa kesimpulan sang jenderal adalah kesalahan besar. Sang penjahat kemudian menyadari bahwa ada hambatan yang menghalangi duel mereka. Solana berteriak bahwa ia tidak akan mengikuti keinginannya dan bahwa ia juga akan bertarung. Dengan itu, Roland menggunakan lengan iblisnya untuk menghentikan gadis itu dari campur tangan. Kemudian Malago memanggil prajurit api dari tanah untuk menyerang desa. Ia mengatakan prajurit apinya akan membakar semua penduduk desa hidup-hidup dan ia mengatakan bahwa jika gadis itu mencoba menyelamatkan mereka, ia tidak akan menghentikannya. Gadis itu marah dengan logika bengkoknya dan menyebutnya iblis. Sang jenderal menjelaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah duel yang adil dengan protagonis kita. Solana kemudian memutuskan bahwa ia akan menghentikan para prajurit dan mempercayakan saudaranya untuk bertarung. Pahlawan kita setuju dan memintanya untuk melindungi semua orang di desa sementara ia bertarung. Ia meyakinkannya bahwa ia sudah mengalahkannya sekali dan tidak akan kalah lagi. Dengan itu, gadis itu berlari untuk menyelamatkan penduduk, mempercayai pahlawan kita. Malago kemudian bersiap untuk menulis ulang akhir dari pertarungan terakhir mereka. Ia memperhatikan lengan iblis pria itu dan berkomentar bahwa segalanya berbeda. Sang penjahat bertanya tentang pedang yang mengalahkannya dan mengatakan ia berencana menghancurkannya, tetapi protagonis kita menyuruhnya berhenti bicara dan segera datang ke pertarungan. Sang jenderal menyebutnya membosankan seperti biasa karena tidak ingin bicara sebelum pertarungan. Tanpa kesabaran, sang penjahat maju dengan segenap kekuatannya ke arahnya. Dalam pikirannya, pahlawan kita mengakui bahwa ia hanya mengatakan itu untuk menenangkan Solana. Ia tahu ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa pedangnya dan dengan kekuatan musuh yang terkuat. Keseimbangan antara mereka telah bergeser sepenuhnya dan pertarungan akan jauh lebih sulit. Tetapi meskipun demikian, protagonis kita menolak untuk kalah dalam pertempuran ini lagi. Ia memutuskan untuk memperlakukan lengan iblisnya seolah-olah itu adalah pedang lamanya. Dengan ini, ia mencoba menangkis serangan sang jenderal. Daripada menghadapinya secara langsung, pria kita berhasil menghindari serangan itu dengan kelincahan yang mengesankan.
membosankan. Bahkan tanpa pedang, naluri bertarungnya tetap tajam seperti biasanya. Tapi sang jenderal berteriak bahwa ia terlalu lembek dan memukulnya dengan serangan yang kuat. Dampaknya melempar pahlawan kita jauh, tetapi ia berhasil pulih. Di udara, protagonis kita mengerti bahwa jangkauan lengan jauh lebih pendek daripada pedang. Sang jenderal memperhatikan gerakan itu dan bagaimana ia berhasil melunakkan pukulan di udara. Kemudian Malago memutuskan untuk menggunakan serangan yang lebih kuat lagi untuk menghabisinya. Pahlawan kita dalam posisi siaga saat ia melihat iblis itu menyiapkan langkah berikutnya. Dengan itu, sang jenderal meluncurkan raungan nerakanya, sebuah ledakan api yang dahsyat. Serangan itu meledakkan segalanya di sekitar protagonis kita dalam bola api yang besar. Pria kita menyadari bahwa api Juran jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa jika ia terkena dengan keras, itu akan menjadi akhir baginya. Sang jenderal kemudian mengejek pahlawan kita dengan bertanya apa yang salah dengannya. Tapi protagonis kita mengatakan mungkin apa yang ia katakan hari itu salah. Dan dengan tatapan tekad, pahlawan kita mengatakan ia akan membuktikannya padanya sekarang. Sang jenderal kemudian melompat dan mencoba meremukkan protagonis kita dengan kapaknya. Pria kita menyadari ia tidak bisa terus seperti ini dan perlu menggunakan kekuatannya. Dengan itu, ia memutuskan ia tidak punya pilihan lain selain melepaskan seluruh kekuatannya. Ia kemudian menggunakan kemampuan lengan perampasan dan meraih lengan sang jenderal. Malago terkejut merasakan kekuatannya terkuras oleh pahlawan kita. Ia memegang lengan iblisnya dengan erat untuk menyerap seluruh energinya. Dengan kekuatan yang dicuri, ia melancarkan serangan kuat ke sang jenderal dengan lengannya. Serangan itu melempar sang penjahat jauh dengan dampak yang luar biasa dan banyak debu. Tetapi pahlawan kita menyadari bahwa pukulan itu tidak banyak berpengaruh pada musuh. Malago mengatakan ia terkejut bahwa ia mencuri kekuatannya, tetapi itu tidak cukup. Sang jenderal kemudian meratapi bahwa pertandingan ulah mereka berakhir dengan begitu menyedihkan. Protagonis kita membuat lengannya menjadi batu setelah menyerap kekuatan. Malago menyebutnya aneh dan bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Pahlawan kita kemudian dengan marah mengatakan bahwa ia tidak punya hak untuk mengejet lengannya. Sang jenderal bingung dan bertanya apa yang ia maksud dengannya. Tiba-tiba, Malago mulai tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa baru sekarang ia mengerti situasinya. Ia kemudian menyadari bahwa lengan itu milik kekasih pahlawan kita yang telah berubah menjadi monster. Protagonis kita mengingat Felicia dan meminta maaf karena menjadi pahlawan. Sang jenderal menyebutnya menyedihkan dan sentimental serta mengancam akan meminta Solana kepada Raja Iblis. Protagonis kita mengatakan bahwa kekuatan yang diserap masih tidak cukup untuk menang. Ia berteriak bahwa ia tidak bisa kalah dari sang jenderal lagi dan menyuruhnya menghilang. Malago kemudian menggunakan raungan neraka sekali lagi dengan kekuatan penuh, tetapi pahlawan kita berteriak agar lengannya mencuri seluruh kekuatan dari serangannya. Dengan itu, ia maju melawan ledakan api yang bertekad untuk menyerap segalanya. Desa yang sudah terbakar sekarang bahkan lebih hancur oleh kekuatan itu. Api menyebar kemana-mana melahap rumah-rumah dan pemandangan pertempuran. Sang jenderal iblis menonton dengan senyum kejam di wajahnya pada hasilnya. Protagonis kita kemudian muncul dengan lengannya yang terbakar dan mengatakan ia akan mencuri seluruh kekuatannya. Ia menjelaskan bahwa dengan mengonsumsi kekuatan sang jenderal, lengannya sekarang memiliki kekuatan api. Malago terkejut melihat pahlawan kita berhasil mencuri bahkan apinya. Ia menatap protagonis kita dengan tatapan serius dan marah, tapi ia mengatakan Rowland tidak bisa menyerap semuanya dan sekarang ia penuh memar. Pahlawan kita menjawab bahwa itu hanya goresan dan bahwa ia tidak akan menyerah. Sang jenderal kemudian bersiap untuk menyerang dengan kapaknya dan membungkamnya. Protagonis kita mengakui bahwa kerusakannya tidak ringan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia kemudian menyiapkan serangan balasan dengan 2 kali kekuatan api yang dicuri. Dengan itu, keduanya maju melawan satu sama lain dalam bentrokan kekuatan yang dahsyat. Dampak dari pukulan itu menciptakan retakan besar di tanah. Malago terkejut melihat kapaknya telah rusak oleh kekuatan pahlawan kita. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ia menggunakan api untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Sang jenderal kemudian melihat kapaknya yang rusak dan tampaknya tidak terlalu terguncang. Ia memberitahu pahlawan kita untuk tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri hanya karena ia berhasil mencuri apinya. Kemudian Malago mulai melepaskan seluruh kekuatan apinya dalam ledakan yang luar biasa. Ia mengatakan kekuatan api pahlawan kita bahkan tidak mendekati kekuatannya. Dengan itu, sang jenderal menyelimuti dirinya dalam api dan menunjukkan kekuatan api aslinya. Ia kemudian maju menuju protagonis kita sebagai bola api raksasa. Malago berteriak bahwa pahlawan kita 1000 tahun terlalu dini untuk menantangnya dalam api. Pria kita kemudian bersiap untuk bentrokan 2 kekuatan dalam ledakan besar. Solana, yang sedang melawan prajurit api, berhenti dan melihat pertarungan itu. Ia tanpa khawatir tentang hasil dari bentrokan antara 2 raksasa itu. Bentrokan kekuatan menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh desa. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam pertukaran serangan api dan energi biru. Malago berteriak bahwa dengan ini kekuatan apinya akan meningkat lebih banyak lagi. Pahlawan kita merasakan kekuatan api yang luar biasa dan tekanan serangan sang jenderal. Ia tahu bahwa tubuhnya tidak akan sanggup menahan api itu untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak menyerah. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa justru kekuatan api inilah yang ia butuhkan. Sang jenderal terkejut melihat bahwa pahlawan kita menyerap lebih banyak lagi apinya. Marah, ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan apinya lebih banyak lagi untuk menghancurkannya. Keduanya berteriak dan melepaskan seluruh kekuatan mereka dalam konfrontasi terakhir. Sang jenderal berubah menjadi monster api untuk serangan terakhirnya. Ia kemudian maju dengan segenap
segenap kekuatannya siap untuk membakar protagonis kita sekali dan untuk selamanya. Tapi pahlawan kita mengatakan ia sudah memperingatkan bahwa ia akan menyerap seluruh kekuatannya. Dengan itu, ia berhasil menyerap seluruh api Sang Jenderal ke dalam lengannya. Malago terkejut dan berteriak bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Kemudian protagonis kita melancarkan serangan terakhir kepada iblis itu dengan seluruh kekuatan yang dicuri. Sang Jenderal terdiam saat melihat apinya sendiri telah digunakan melawannya. Dengan kekuatannya yang dicuri, tubuh sang penjahat mulai perlahan hancur. Ia kemudian merasakan dingin dan menyadari bahwa kekalahannya tidak terelakkan. Tubuh Sang Jenderal jatuh ke tanah, benar-benar kalah dan tak bernyawa. Pahlawan kita melihat lengannya dan merasakan kekuatan luar biasa yang sekarang ia miliki. Ia tahu ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti serangan terakhir, tetapi ia bisa menggunakan api berkali-kali. Dengan ini, ia mengerti bahwa ia bisa mengalahkan para perwira dan mencuri kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. Ia kemudian meminta Felicia untuk meminjamkan kekuatannya sampai ia bisa mencapai balas dendamnya. Pada saat itu, Solana memanggilnya dan ia menoleh untuk melihat gadis itu mendekat. Ia mengatakan ia mengalahkan sebagian besar iblis dan sisanya terbakar habis. Gadis itu kemudian bertanya dengan cemas apakah pahlawan kita baik-baik saja. Ia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan bahwa ia baik-baik saja terlepas dari segalanya. Solana kemudian menyarankan agar mereka pergi dari sana sebelum regu penundukan muncul. Ia khawatir mereka akan menyerangnya seperti iblis. Solana menyadari bahwa keinginan balas dendamnya membuatnya ceroboh dan perlu mendukungnya. Ia kemudian membantunya berjalan saat mereka meninggalkan desa yang hancur itu. Para penyintas yang ia selamatkan menonton keduanya pergi dalam keheningan. Mereka melihat pahlawan kita dan temannya berjalan pergi di tengah kehancuran. Salah satu pria memanggil Roland dan bertanya apakah ia benar-benar belum berubah menjadi monster. Protagonis kita berhenti berjalan dan tetap diam, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu mengatakan ia pikir ia telah menjadi monster seperti yang lain. Ia kemudian menambahkan bahwa terlepas dari segalanya, pahlawan kita masih manusia. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengatakan ia bukan monster setelah semua itu. Ia mengingat semua pertempuran dan kekuatan iblis yang sekarang ia miliki. Sebelum ia bisa menjawab, Solana menyela dan mengatakan bahwa tentu saja ia manusia. Ia berteriak kepada penduduk desa bahwa ia masih kakak laki-laki yang sama seperti biasanya. Gadis itu mengatakan ia bertarung melawan Malago dan menyelamatkan semua orang seperti pahlawan. Solana melengkapi dengan mengatakan bahwa ia selalu menjadi pahlawan terbesar desa dan ia adalah Roland. Pria itu tergerak oleh kata-kata gadis itu dan memanggil namanya. Penyintas itu setuju dan mengatakan bahwa Roland adalah manusia dan kebanggaan mereka. Ia kemudian berterima kasih kepada mereka karena menyelamatkan mereka dan selalu menjaga semua orang. Penduduk lain juga mengelilinginya, berterima kasih dan menunjukkan dukungan mereka. Salah satu pria mengatakan ia akan melaporkan kepada regu penindasan bahwa rumor itu palsu. Pahlawan kita berterima kasih padanya, tetapi memintanya untuk tidak melakukan ini karena kesalahpahaman tidak terelakkan. Ia menjelaskan bahwa sekali keraguan muncul, tidak mudah untuk menghapusnya. Penduduk mengerti bahwa bahkan jika itu rumor, itu akan berbahaya bagi mereka. Salah satu pria mengatakan bahwa dengan cara ini seluruh kerajaan akan menganggap pahlawan kita monster. Tetapi protagonis kita meyakinkannya dan meminta mereka untuk menjaga desa saat ia pergi. Dengan ekspresi serius, pria itu setuju dan mengatakan bahwa mereka akan mengurus semuanya. Keduanya kemudian bersiap untuk memulai perjalanan balas dendam dan penebusan mereka. Salah satu penyintas meminta mereka untuk menunggu dan menawarkan untuk merawat luka-luka mereka. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka akan kembali ke desa suatu hari nanti ketika semua ini berakhir. Tiba-tiba, sisa-sisa tubuh Malago mulai bersinar dengan energi ungu. Asap ungu menyelimuti keduanya dan suara mengatakan koneksi telah dibuat. Protagonis kita berbalik dengan terkejut dan melihat sosok spektral iblis Chronos. Chronos muncul dalam bentuk proyeksi dan mengatakan ia hanya bisa berbicara seperti ini. Pahlawan kita menyadari ia bisa mendengarnya, tetapi tidak bisa merasakan kehadirannya. Iblis itu kemudian berkomentar bahwa Malago dikalahkan lagi oleh protagonis kita. Ia menjelaskan bahwa nekromansi hanya bisa menghidupkan kembali tubuh sekali dan Sang Jenderal sudah. Pria kita bertanya siapa dia, dan apakah ia bukan salah satu anak buah Malago. Chronos mengatakan ia datang untuk memperkenalkan diri karena ia ditunjuk oleh Raja Iblis. Dengan senyum jahat, ia mengungkapkan bahwa ia adalah perwira baru yang akan menggantikan Malago. Dengan itu, ancaman baru muncul di jalur pahlawan kita dan perjalanannya menjadi lebih sulit. Protagonis kita terkejut mengetahui bahwa anak itu adalah perwira baru di pasukan Iblis. Chronos kemudian mengungkapkan dirinya sebagai ahli nekromansi tinggi penerus Malago. Ia mengatakan ia tahu tentang keinginan balas dendam pahlawan kita, tetapi Raja Iblis tidak peduli. Tapi Chronos mengatakan akan memalukan jika semua usahanya untuk menang sia-sia. Pria kita bertanya apa yang ia inginkan dan Iblis itu mengatakan ia menyukai keputusasaan manusia. Ia mendekat dan mengatakan bahwa seseorang seperti protagonis kita adalah kesenangan baginya. Chronos mengatakan akan sia-sia untuk menghabisi pahlawan kita begitu cepat dan dengan senyum kejam, ia berkomentar bahwa ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi ketika ia kehilangan Solana. Gadis itu tidak terintimidasi dan berteriak bahwa ia akan bertarung dan membuatnya menyesal karena meremahkannya. Iblis itu tertawa dan mengatakan bahwa tanpa harapan, keputusasaan tidak bisa muncul. Jadi, ia mendorong mereka untuk
memberikan segalanya untuk mengalahkannya di waktu berikutnya. Kronos kemudian mengucapkan selamat tinggal dan proyeksinya menghilang ke udara tipis meninggalkan keduanya di belakang. Solana berkomentar bahwa ia menghilang dan melihat ke sana akan sia-sia sekarang. Pahlawan, kita mengerti bahwa Malago telah dibangkitkan olehnya dan sekarang muncul seorang perwira baru. Ia menyadari jika setiap kekalahan memicu munculnya perwira baru, maka pertarungan ini tidak akan pernah berakhir. Satu-satunya jawaban baginya adalah menghabisi semua iblis sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, Solana tersadar dan berkata jika sihir kebangkitan itu nyata, mungkin ada cara untuk menghidupkan kembali adikmu, Felicia, protagonis kita. Terkejut dengan kesimpulannya di tengah segala kebingungan, namun ia tersenyum dan berkata itu sangat khas dirinya yang selalu berpikir optimis. Sang pahlawan setuju dan mengatakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, mereka hanya perlu terus maju. Namun pertama, ia berkata harus mengobati luka-lukanya agar bisa bertarung lebih baik. Solana kemudian berkata, lalu ia melihat sosok Felicia di depannya dan merasa bahagia bisa melihatnya lagi. Gadis itu muncul dengan senyuman lembut dan aura emas di sekelilingnya. Ia menyesal tidak bisa bicara atau menyentuhnya dan berharap mimpi itu memberinya lebih banyak kebebasan. Sang pahlawan kemudian bertanya-tanya apakah ia juga merasa bosan di tempat seperti itu. Felicia hanya tersenyum padanya, tenang dan penuh pengertian seperti biasanya. Keduanya berdiri saling berhadapan dalam keheningan yang penuh makna. Tiba-tiba, ia melihat nyala api yang sepertinya adalah kekuatan Malago yang telah ia serap. Sang protagonis bertanya apakah itu tidak panas, namun api tersebut tampak tidak berbahaya. Gadis itu kemudian menatapnya dengan senyuman manis dan lembut di wajahnya. Dengan itu, ia mendekat dan memberikan ciuman hangat sebelum menghilang. Sang pahlawan terkejut dan senang dengan gestur kasih sayang dari kekasihnya. Ia kemudian memejamkan mata merasakan kehangatan dan cinta yang ia sampaikan. Kembali ke dunia nyata, sang protagonis terbangun dan melihat Solana sedang merawatnya. Ia menyambutnya dengan senyuman dan berkata ia telah memanaskan sup untuknya. Solana mengatakan bahwa setelah sarapan, mereka akan memulai latihan hari ini. Sang pahlawan menatap api di tangannya dan berpikir tidak apa-apa untuk menempuh jalan ini. Gadis itu kemudian berkata mereka akan melanjutkan latihan unik yang dimulai kemarin. Ia menunjuknya dan berkata kelemahan utamanya adalah gerak kakinya. Sang protagonis setuju dan mengakui bahwa kontrol berat serta ruangnya masih belum sempurna. Ia ingat saat bertarung dengan Malago, ia kehilangan kesempatan untuk menyerang. Karena hal ini, Solana kemudian memintanya untuk mencoba melakukan apa yang ia ajarkan hari sebelumnya. Sang pemuda setuju dan bersiap untuk menunjukkan apa yang ia pelajari darinya. Ia kemudian mengambil posisi dan mulai bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Gerakan mereka cepat dan presisi, menerbangkan debu dan dedaunan dari tanah. Gerakan itu begitu cepat hingga mengganggu burung-burung yang terbang menjauh. Ia kemudian melayangkan pukulan ke udara yang hampir mengenai wajah Solana. Gadis itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan pukulannya. Ia berteriak menanyakan mengapa ia tidak melakukan ini saat ia ajarkannya kemarin. Dengan mata yang bersinar, ia bertanya-tanya apakah ia juga seorang ahli bela diri. Namun sang pahlawan berkata tidak persis begitu dan ia punya waktu untuk berlatih. Ia menjelaskan bahwa ia berjaga sepanjang malam dan melatih. Gerakan itu berulang kali. Solana terkesan dengan dedikasinya dan menyebutnya ceroboh. Sang protagonis sedikit malu dengan pujiannya. Ia kemudian tersenyum dan menyuruhnya mencoba gerakan sebaliknya sekarang. Solana mengajarkannya untuk tidak membuat celah dan mengendalikan ruang di sekitarnya. Ia khawatir padanya karena tahu ia bertarung secara gegabah tanpa memikirkan hidupnya sendiri. Gadis itu mengatakan ia bisa melawan banyak musuh tanpa terkepung dengan teknik ini. Namun sang pahlawan berkata mereka akan berhenti menggunakan teknik bertarung tersebut. Ia menjelaskan meskipun ia mencoba menirunya, ia tidak bisa menandingi rangkaian serangannya. Solana sedikit malu dan terkejut dengan pujian tentang kecepatannya. Sang protagonis kemudian berkata ia punya ide untuk menggunakan karakteristiknya sendiri melawan rival-rivalnya. Ia mengungkapkan bahwa ada wilayah anjing neraka di depan dan ia punya rencana untuk mereka. Sang pahlawan ingat saat ia mengalahkan Malago, ada permintaan penaklukan untuk monster-monster ini. Ia kemudian menyayat tangannya dan membiarkan darah menetes ke batu untuk memancing mereka. Sang protagonis berkata ia akan memastikan Chevrana aman selama rencana itu berlangsung. Dengan itu, ia melemparkan batu berlumuran darah ke tengah hutan untuk menarik perhatian monster. Bau darah menyebar di hutan dan menarik perhatian sesuatu. Mata merah yang bersinar mulai muncul di kegelapan hutan. Sekawanan anjing neraka muncul dan mulai mengikuti jejak darah. Solana khawatir saat melihat jumlah monster yang datang. Sang pahlawan berkata bahwa hal paling esensial dari teknik bertarung adalah apakah itu bisa digunakan. Ia kemudian bersiap untuk ujian praktik melawan banyak musuh menghadapi anjing-anjing neraka itu. Sementara itu, dua anak berjalan sendirian melalui hutan meminta bantuan. Mereka tampak tersesat dan ketakutan. Salah satu anak berkata, mematikan untuk datang ke tempat seperti ini, tapi anak lainnya adalah Kronos yang menyamar, yang berkata semuanya baik-baik saja. Ia memberitahunya dengan senyuman kejam bahwa ia tidak akan terseret ke dalam pertarungan pahlawan. Kembali ke pertarungan, sang pahlawan bersiap untuk pertempuran nyata banyak lawan satu. Ia tahu anjing neraka bertindak dalam kawanan dengan banyak pemimpin dan serangan terkoordinasi. Dengan itu, ia berteriak pada monster itu untuk datang dan menunjukkan pada mereka aroma yang mereka lacak. Salah satu anjing neraka dengan gigi tajam dan mata merah maju dengan segalanya. Monster itu berlari dengan kecepatan tinggi siap menyerang sang protagonis. Sang pemuda bersiap untuk menyerang dan makhluk itu melompat ke arahnya. Dengan tangan iblisnya, ia bisa dengan mudah menahan monster itu di udara. Solana kemudian berteriak putus asa bahwa mereka juga datang dari belakang. Sang pahlawan menyadari bahwa monster-monster
monster itu licik dan menyerang secara terkoordinasi. Ia ingat apa yang dikatakan Solana tentang taktik pukul dan lari untuk menghindari terkepung. Namun sang protagonis memutuskan bahwa ia tidak akan menggunakan taktik itu dan akan bertarung secara langsung. Dengan teriakan perang, ia melepaskan setiap pukulan dengan segenap kemampuannya ke arah monster-monster itu. Ia kemudian menghantam salah satu anjing neraka dengan pukulan yang kuat dan akurat. Dengan ini, ia mencuri energi dari musuh yang dikalahkan dan menggunakannya untuk serangan berikutnya. Dengan cara ini, ia bisa mempertahankan serangannya dengan daya hancur yang tinggi. Sang pahlawan berteriak bahwa ia akan menjarah kekuatan mereka semua, bahkan jika nyawanya sendiri dalam bahaya. Ia bertekad untuk tidak mundur sampai balas dendamnya selesai. Solana terkesan dan berkata, ia sudah mulai menemukan cara bertarungnya sendiri. Sang protagonis terus melawan monster-monster itu dengan keahlian dan presisi. Setelah pertempuran, ia melihat ke sekeliling dan menyadari gelombang monster baru sedang mendekat. Ia menyadari anjing neraka ini lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sang pahlawan kemudian berkata bahwa latihan tadi sudah cukup dan bersiap untuk menghabisi kawanan itu. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran di hutan dan menjadi sangat waspada. Ia menyadari bahwa pemimpin kawanan sedang menggunakan anak buahnya sebagai umpan untuk melarikan diri. Dengan teriakan perang, sang protagonis maju dengan lengannya yang diselimuti api dan energi biru. Sementara itu, Chronos sedang bersama seorang gadis yang tersesat di hutan gelap. Gadis itu berkata ingin pulang dan bertanya apakah ia tahu jalan kembalinya. Chronos menunjuk ke arah tertentu dan bertanya apakah desanya ke sana. Ia kemudian berkata jika mereka sampai di sana, seharusnya itu akan baik baginya. Namun dengan senyuman mengerikan, ia mengungkapkan bahwa itu semua bohong dan tidak ada apa-apa di balik sana. Dan jika ia ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah Rowland. Chronos kemudian mengucapkan selamat tinggal pada gadis itu dan menghilang, meninggalkannya sendirian dan ketakutan. Gadis itu tidak mengerti apapun dan bertanya-tanya kemana anak laki-laki itu pergi. Sendirian di hutan yang gelap, ia memohon untuk tidak ditinggalkan. Ia mulai terengah-engah dalam ketakutan saat mendengar suara-suara hutan di sekitarnya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran mendekat dan tubuhnya membeku karena takut. Gadis itu berteriak bahwa ia tidak ingin mati saat air mata mengalir di wajahnya. Tapi sebelum makhluk itu bisa menyerang gadis itu, sang pahlawan muncul dan menyelamatkannya dengan pukulan kuat ke monster tersebut. Dengan kilatan merah, sang pejuang muda melumpuhkan anjing neraka itu, melindungi gadis kecil itu dari cakar-cakarnya. Ia memeluknya dengan protektif, bertanya-tanya mengapa seorang anak kecil sendirian di hutan yang begitu berbahaya. Gadis yang ketakutan itu mendongak, matanya melebar saat melihat lengannya yang besar dan tampak seperti iblis. Ia merasakan rasa tanggung jawab, bertekad untuk melindunginya karena tindakannya memancing monster-monster itu ke sini. Melihat ke bawah ke arahnya, ia dengan lembut menyuruh gadis itu memejamkan mata dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Ia berlari sambil menggendongnya, menyadari anjing neraka yang licik itu menyerang sekarang karena ia tidak bisa bertarung dengan bebas. Saat ia melarikan diri, monster lain menerjang dari belakang, tapi fokusnya tetap pada melindungi anak itu. Ia menangkis serangan makhluk itu, tahu bahwa tetap defensif akan membuatnya kehilangan energi yang telah diserapnya. Kawanan itu terus menekan ke depan, menempatkannya dalam posisi sulit saat ia berjuang untuk melindungi mereka berdua. Tiba-tiba, Solana menerjang ke dalam pertarungan dengan tendangan kuat, memberitahunya bahwa ia bisa mengandalkannya. Ia mendongak dengan terkejut dan lega, memanggil nama rekannya saat ia bergabung dalam pertempuran. Ia meminta maaf karena terlambat dan segera mengalihkan kekhawatirannya pada kondisi anak itu. Ia menjelaskan ia menemukannya sedang diserang dan gadis itu dengan terisak memperkenalkan dirinya sebagai Lily. Solana memberikan acuman jempol yang ceria, mengatakan itu pertanda baik bahwa gadis itu masih bisa berbicara. Ia kemudian dengan hati-hati mempercayakan Lily kepada Solana, memintanya untuk menjaga anak itu tetap aman dari pertempuran. Dengan gadis itu di tempat yang aman, ia berbalik untuk menghadapi kawanan besar anjing neraka yang kini mengepungnya. Sementara itu, Solana memeluk Lily dan dengan lembut bertanya apakah ia terluka sama sekali. Sang pahlawan tampak sedikit bingung, menggaruk kepalanya saat ia memastikan nama gadis itu lagi. Rekannya kemudian bertanya pada Lily mengapa ia berkeliaran sendirian di bagian hutan yang begitu berbahaya. Anak itu menunduk dengan sedih, menjelaskan bahwa ia bersama seorang anak laki-laki yang sejak itu menghilang. Ia melanjutkan, berkata anak laki-laki itu mengatakan ia akan mengantarnya pulang tapi menghilang setelah membawanya ke tempat tertentu. Sang pahlawan menyimpulkan ia kemungkinan dipancing oleh iblis yang mungkin masih mengincarnya. Solana kemudian bertanya pada Lily apakah ia ingat jalan persis yang ia lalui dan anak itu. Dengan yakin membenarkannya, Lily menunjuk ke arah jalan di hutan, memberitahu mereka rumahnya, desa Kariki, ada di sana. Sang pemuda melihat ke arah desa, melihat pemandangan pemukiman kecil itu dari kejauhan. Rekannya mencatat desa itu jauh dari kota, menjadikannya tempat yang aman baginya untuk pergi tanpa ditemukan. Ia kemudian berbalik pada Lily, menunjukkan lengan iblisnya dan bertanya apakah ia bisa menjaga kerahasiaan keberadaannya. Gadis kecil itu dengan polos bertanya mengapa, mengejutkannya dengan mengatakan ia pikir lengannya itu keren. Matanya berbinar saat ia menjelaskan itu keren karena itulah lengan yang ia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Ia menutupi wajahnya, malu bahwa gadis itu melihat pertarungan meski ia sudah menyuruhnya untuk menjaga. Matanya tertutup. Solana menambahkan bahwa ia juga senang ia ada di sana dan lengannya tampak cukup keren baginya juga. Ia melihat ke bawah ke lengannya, bertanya-tanya apakah sesuatu yang begitu mengerikan bisa benar-benar dianggap keren. Gadis muda itu hanya memberinya senyuman hangat dan menenangkan seolah ia benar-benar bersungguh-sungguh. Ia melihat tangannya lagi dan dengan gan setuju bahwa mungkin ada benarnya juga. Kelompok itu akhirnya sampai di pintu masuk desa Kariki, tempat yang kecil dan tampak damai. Mereka berjalan melalui pasar yang tenang, sebagian besar memperhatikan penduduk desa yang lebih tua dan beberapa wanita yang menjalani hari mereka. Sekarang mengenakan tudung, ia mengamati bahwa
ukurannya pria muda membuatnya lebih kecil kemungkinannya ia akan dikenali. Lily menunjuk rumah kuno di jalan itu mengumumkan bahwa itu rumahnya sambil memanggil ibunya. Seorang wanita muncul di ambang pintu menyambut putrinya kembali sebelum bertanya tentang orang asing bersamanya. Lily dengan bersemangat menjelaskan bahwa teman-teman barunya menyelamatkannya dari monster. Ibunya memeluknya erat bertanya apakah ia baik-baik saja. Anak itu memastikan ia baik-baik saja karena mereka melindunginya. Lily menjelaskan bahwa jika mereka tidak ada di sana, ia akan berada dalam bahaya nyata yang mengejutkan ibunya. Merasa bersalah karena menyebabkan begitu banyak kekhawatiran, gadis muda itu menunduk dan meminta maaf. Wanita itu memeluk putrinya erat-erat mengatakan ia mengerti dan hanya lega ia aman. Dari ambang pintu sang pahlawan dan rekannya menyaksikan reuni keluarga yang menyentuh itu terungkap. Ibu Lily kemudian beralih kepada mereka meminta maaf dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam sebelum menanyakan nama mereka. Gadis berambut merah muda itu dengan ceria memperkenalkan dirinya sebagai Solana, seorang ahli bela diri pengembara. Ketika ia ragu untuk memperkenalkan dirinya, sang pahlawan dengan cepat memberikan nama palsu Laura. Wanita itu merasa namanya agak tidak biasa dan ia meminta maaf mencatat namanya terdengar seperti nama wanita. Ia menepis kekhawatirannya dan bersikeras untuk mentraktir mereka makan sebagai ucapan terima kasih meskipun tidak punya banyak. Beralih ke putrinya, ia meminta bantuan untuk makanannya dan Lily dengan senang hati setuju. Dengan semuanya beres, ibu itu dengan hangat mengundang kedua pengembara itu untuk masuk ke rumah mereka. Begitu di dalam, ia diam-diam mengeluh kepada Solana tentang dia yang menggunakan nama palsu biasanya. Ia ingat memainkan peran sebagai kakaknya di masa lalu, sebuah kenangan yang terikat dengan nama itu. Mengganti topik pembicaraan, ia bertanya apakah ia telah memperhatikan kurangnya pria di desa itu yang ia benarkan. Ia mencurigai iblis telah membuat pangkalan di dekatnya dan telah memangsa penduduk pria setempat. Ia memutuskan mereka akan tinggal sebentar untuk mengalahkan iblis itu dan menggunakan kesempatan itu untuk menjadi lebih kuat. Solana mengerti setuju. Mereka perlu mengembangkan gaya bertarung dan kemampuan baru untuk lengannya. Ia menambahkan bahwa membawa kedamaian ke dunia adalah mimpi lama yang mereka semua miliki dan ia setuju sepenuhnya. Saat itu Lily mengintip dari ambang pintu dengan rasa ingin tahu bertanya apakah mereka akan masuk. Sang pahlawan dengan cepat menjawab bahwa mereka akan masuk dan mereka mengikuti gadis kecil itu ke rumahnya. Di luar, desa tetap tenang sebagian besar. Dihuni oleh orang lanjut usia seperti pria tua yang sedang beristirahat dengan tongkatnya. Di dalam, kedua pengembara duduk di meja kayu berbagi makanan hangat dengan Lily dan ibunya. Lily dengan bangga bertanya apakah makanannya enak sambil menunjuk sayuran yang ia potong yang ukurannya terlihat besar. Setelah mencicipinya, Solana memuji masakan gadis itu meskipun sang ibu dengan rendah hati meminta maaf atas sajian yang sederhana. Rekannya bersikeras bahwa permintaan maaf tidak diperlukan meyakinkan wanita itu bahwa supnya benar-benar lezat. Sang ibu tersenyum sedih, menjelaskan bahwa ia telah berjuang sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Sang pahlawan melepas tudungnya, ekspresinya serius saat ia bertanya apakah iblis bertanggung jawab atas kematiannya. Ia membenarkan. Hal itu mengungkapkan bahwa iblis telah tinggal di beberapa reruntuhan tua di pinggiran desa selama bertahun-tahun. Wanita itu melanjutkan mengatakan suaminya adalah salah satu korban mereka dan bahwa Lily terlalu muda untuk mengingatnya. Solana bertanya mengapa ia tidak pergi saja, tetapi sang ibu menjawab bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia menjelaskan bahwa kepala desa meminta bantuan dari serikat tetapi permohonan mereka dikesampingkan. Sang pemuda tahu ini umum karena permintaan pembersihan iblis dari desa-desa kecil sering terkubur. Ibu itu mencengkeram celemeknya merasa ia tidak bisa mengeluh ketika tempat lain mungkin menderita lebih banyak. Ia menatapnya dengan tatapan mantap memberitahunya bahwa ia seharusnya tidak perlu berpikir seperti itu. Kata-katanya yang penuh kasih tampaknya membuat keduanya, Solana dan wanita itu terkejut. Ia melanjutkan dengan menyatakan dengan tegas bahwa penderitaan orang lain bukanlah alasan baginya dan desa untuk tidak aman. Ibu itu menatapnya dengan air mata di matanya memanggilnya dengan nama aslinya Rowland. Ia menyuruhnya untuk membawa mereka ke reruntuhan berjanji untuk menangani penaklukan tersebut. Ia tanpa ragu sebelum ia bisa menyelesaikannya, Lily melompat masuk untuk membelanya. Dengan bangga menyatakan bahwa kakaknya kuat. Anak itu dengan cepat menutupi mulutnya dan ibunya tersenyum memberitahunya itu bukan apa-apa. Sang pahlawan meyakinkannya dengan percaya diri menyatakan bahkan jika mereka tidak terlihat hebat, mereka cukup mampu. Kemudian, keduanya berdiri di atas bukit merenungkan bagaimana orang-orang telah tumbuh terbiasa dengan keberadaan iblis. Ia percaya orang-orang tidak seharusnya menanggung sampah seperti itu dan karena alasan itulah mereka akan melawan balik. Mereka tiba di reruntuhan memastikan satu sama lain bahwa ini adalah tempatnya dan iblis kemungkinan besar ada di dalam. Berdiri di depan pintu masuk gua yang gelap, mereka mencatat bahwa tata letak yang tidak diketahui dan jebakan potensial membuat entry berbahaya. Sang pemuda setuju. Mengaku itu adalah aturan dasar petualangan untuk tidak pernah sembarangan memasuki wilayah musuh. Ia kemudian berkata ia punya trik untuk situasi ini dan meminta Solana meminjamkan bubuk mesiu. Meskipun seorang ahli bela diri tipe kecepatan, rekannya juga menggunakan alat sihir seperti bubuk mesiu untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satu alat utamanya adalah sepasang sarung tangan yang diisi dengan sihir peledak dan bubuk mesiu. Menggabungkan kemampuan menjarah lengannya dengan api malagu, ia menyalurkan energi yang kuat. Ia memberitahu Solana ia akan menggunakan kekuatan ini bersiap untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan. Ia melemparkan bubuk mesiu yang bermuatan super mengirimkan gelombang energi merah dan biru yang masif menuju gua. Pintu masuk reruntuhan meledak dalam kilatan yang cemerlang mengguncang tanah di bawah mereka. Ia menyatakan bahwa cara terbaik untuk menangani sarang adalah dengan melenyapkan semuanya sekaligus. Solana khawatir tentang nilai sejarah reruntuhan tetapi ia bersikeras yang hidup lebih penting. Dengan pintu masuk yang sekarang menjadi tumpukan puing, ia mengumumkan bahwa pertarungan nyata mereka baru saja dimulai.
Tiba-tiba tanah bergemuruh dan seluruh struktur reruntuhan mulai runtuh ke dalam. Ia bergumam kesal saat mereka dipaksa mundur oleh gua yang runtuh, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat debu mengendap, sosok batu besar mulai bangkit dari reruntuhan. Dari tempat tersembunyi di dalam reruntuhan, sosok iblis menyadari keruntuhan itu bukan kecelakaan tapi serangan. Makhluk itu, dengan monokel menggeram mengerti apa artinya ini bagi rencananya yang disusun dengan hati-hati. Ia membanting tinjunya karena marah karena seseorang berani mengganggu wilayahnya. Iblis itu meradang karena sudah memastikan untuk melenyapkan setiap manusia kuat dari desa satu persatu. Sang pahlawan menatap ke arah golem, yakin itu pasti iblis yang membunuh ayah Lily dan yang merepotkan. Pada saat itu, ia tahu bahwa iblis sering menenun skema kompleks untuk mendorong kemanusiaan ke dalam keputusasaan, sifat yang diwarisi dari tuan mereka. Bawahan mereka biasanya adalah monster tabrakal yang membunuh tanpa henti, tidak seperti musuh konstruksi ini. Golem hanyalah tanah yang dianimasikan oleh sihir, artinya mereka bukan makhluk hidup yang bisa ia kuras energinya. Raksasa batu itu menurunkan tinjunya yang masif, bertujuan untuk menghancurkan pejuang muda itu dalam satu pukulan. Ia menangkap pukulan kolosal itu berjuang saat tanah di bawahnya retak karena kekuatan murni. Saat tangan iblisnya bersinar, ia mendapati dirinya tidak dapat menyedot energi apapun dari makhluk tak bernyawa itu. Butiran keringat mengalir di wajahnya saat ia menyadari golem ini adalah penghitung alami yang tak terduga untuk lengannya. Dari tempat bertenggernya, iblis itu menonton dengan ekspresi bosan kesal karena ciptaannya ditahan. Saat itu, Solana menerobos dinding meluncurkan tendangan cepat ke kepala iblis itu. Makhluk itu menghindar dengan mudah, memutuskan untuk berurusan dengan gadis yang tidak disukainya sebelum kembali bersenang-senang. Ia memelototinya dengan tatapan mengancam bersumpah untuk menghabisi semua penyusupnya tepat di sini. Sementara itu, pertarungan melawan raksasa. Golem terus berkecamuk dengan sang pahlawan dan rekannya menghindari serangannya. Ia mencatat meskipun golem itu bukan monster elit, itu masih sangat mampu dalam pertempuran. Raksasa batu itu kemudian mengangkat lengannya dan mengeluarkan perintah bersiap untuk memanggil bala bantuan. Tanah mulai bergetar saat pasukan golem kecil bangkit dari bumi untuk bergabung dalam pertempuran. Ia memberitahu Solana ia mengandalkan dirinya menyadari pola ini sama seperti pertarungannya melawan Malago. Ia memperingatkannya bahwa ia belum pernah melawan golem sebesar itu dan terlalu berisiko untuk menghadapinya secara langsung. Golem raksasa itu mengangkat tinjunya meraung bahwa ia akan menghancurkan mereka berdua sekaligus. Dengan kecepatan luar biasa, tinju batu kolosal makhluk itu jatuh ke arah pejuang muda. Ia menangkap pukulan itu dengan lengan iblisnya. Dampaknya menciptakan gelombang kejut yang kuat di sekitarnya. Saat ia sibuk, salah satu golem kecil mendaratkan pukulan telak di sisinya. Solana dengan cepat melompat masuk menghancurkan golem penyerang dengan satu tendangan kuat. Ia berjuang melawan beratnya, menyadari ia tidak bisa menghancurkan tinju itu tanpa menggunakan energi curiannya. Rekannya memanggilnya mencoba menarik perhatiannya. Saat golem-golem kecil mendekat, ia berteriak bahwa ia tidak menggunakan berat badannya, dengan benar mengingatkannya tentang pelatihan gerak kakinya. Mengingat pelajarannya, ia menghentakkan kakinya dengan keras, menanamkan dirinya dengan kuat di tanah. Ia menyalurkan kekuatan dari posisinya ke seluruh tubuhnya dan ke lengan iblisnya. Ledakan energi merah meletus dari tangannya, benar-benar menghancurkan tinju batu besar golem itu. Ia menyadari ia bisa menang dengan menggunakan teknik untuk memperbesar dampak, alih-alih mengandalkan kekuatan murni. Lengan makhluk raksasa itu hancur, mengirimkan bongkahan batu besar dan debu berterbangan kemana-mana. Sang pahlawan sekarang tahu bahwa dengan metode ini, bahkan lawan yang tidak bisa ia kuras akan mengalami kerusakan. Solana menonton dengan tidak percaya saat serangannya menghancurkan batu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Yang mengejutkannya, lengan baru segera mulai tumbuh dari bahu golem yang rusak. Iblis itu menyeringai dari tempat persembunyiannya, menjelaskan bahwa bentuk golem bisa bervariasi dan sekarang memiliki bentuk humanoid. Ia kemudian mengungkapkan dirinya dengan penuh gaya, mengumumkan gelarnya sebagai Raja Iblis. Golem itu berubah dan beregenerasi, lengan barunya sekarang menjadi pentungan seukuran rumah. Sang pahlawan mendorong lengan yang beregenerasi, menyadari kecepatan regenerasinya tangguh. Ia menghindari serangan kuat lainnya, nyaris menghindari kehancuran oleh serangan golem yang tak henti-hentinya. Ia mengertakkan gigi, terkesan dengan regenerasi makhluk itu yang luar biasa dan kecepatan berubah bentuk. Golem itu mengangkat senjata yang baru dibentuknya, gada berduri dan bor tajam, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Ia ingat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan golem adalah dengan menghancurkan intinya, tapi yang satu ini kemungkinan besar memiliki beberapa. Dengan tatapan tegas, ia tahu satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah menemukan dan menghancurkan setiap inti. Saat itu, rekannya berteriak agar ia bertukar posisi, dan ia berbalik untuk melihat apa yang telah ia rencanakan. Ia melompat tinggi ke udara, menggunakan tubuh golem itu sendiri sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ketinggian. Ia menjelaskan karena ia sedang berburu inti, kecepatan superiornya membuatnya lebih cocok untuk tugas itu. Dengan kelincahan luar biasa, ia berzigzag menaiki tubuh besar golem itu, berlari sepanjang lengannya menuju kepalanya. Sang pengendali boneka menonton dari jauh, bergumam kesal pada campur tangan gadis itu yang terus-menerus. Saat ia berlari, golem itu mengayunkan lengannya untuk memukulnya, tapi ia dengan ahli menghindari serangan itu. Ia membalik di udara, nyaris menghindari sapuan saat bongkahan batu terbang melewatinya. Meskipun golem itu tangguh, ia punya rencana untuk menemukan titik lemahnya, dan itu bukan dengan menghancurkannya secara acak. Saat ia mendaratkan serangan yang tepat, ia merasakan getaran dan merasakan lokasi inti. Sementara itu, pejuang muda itu menahan golem-golem kecil, bertekad untuk tidak membiarkan rekannya memikul beban sendirian. Ia menyerang dada dan bahu golem, menemukan dua inti lagi dan menyatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang mendukungnya. Ia berteriak agar ia bertukar sekarang, lalu meneriakkan lokasi tiga inti yang ia temukan. Mata iblis itu melebar karena terkejut dan marah
marah saat menyadari para penyusup telah menemukan kelemahan golemnya. Memuji rekannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, sang pahlawan berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat tinggi ke udara, melambung menuju bahu golem dengan tinju ditarik ke belakang. Dengan tendangan kuat, ia menghancurkan batu dan mengekspos inti yang tersembunyi di dalamnya. Ia melihat permata biru yang bersinar, lengan iblisnya sudah berderak dengan energi merah untuk menghancurkannya. Sang pengendali boneka mengutuk dari tempat persembunyiannya, menyadari ciptaannya akan segera dijatuhkan. Saat inti pertama hancur, tubuh golem mulai hancur dan runtuh. Iblis itu berteriak karena frustrasi dan mengirim lengan golem yang tersisa untuk menghancurkan pejuang muda itu. Ia mendarat di lengan golem, tangannya sendiri bersinar saat ia mendorongnya ke dalam batu. Lengannya terjun jauh ke dalam dada makhluk itu, mencari inti kedua. Ia menemukan dan menghancurkan inti kedua, menyebabkan lebih banyak tubuh golem hancur. Raksasa batu itu diguncang oleh serangkaian ledakan internal saat kedua inti dihancurkan. Pace mengertakkan giginya, tahu ia tidak bisa mempertahankan ukuran golem saat ini dengan hanya satu inti tersisa. Bagian-bagian golem yang tersisa mulai bergeser dan berubah bentuk, bersiap untuk transformasi baru. Inti terakhir, sekarang bersinar kuning terang, menjadi pusat bentuk baru tersebut. Rekannya mendarat dengan ringan di tanah. Mereka berdua bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang pengendali boneka terkekeh saat ia mengungkapkan mode terbang ciptaannya, sekarang menjadi kapal lapis baja yang melayang. Dengan perintah terakhir untuk mundur, Pace dan golemnya yang telah berubah mulai terbang menjauh dari pertempuran. Iblis itu memutuskan tidak perlu bertahan di sana, bertanya-tanya siapa sebenarnya tamu tak diundang ini. Ia puas, hanya menyiksa yang lemah untuk bertahan hidup, dan itulah yang ia butuhkan dari hidupnya. Saat ia melarikan diri, ledakan api melesat melewatinya. Sang pengendali boneka mengejeknya, mengklaim serangannya terlalu lemah untuk memecahkan inti golem. Tapi gadis itu menyeringai, mengungkapkan bahwa ia punya kartu as di lengan bajunya untuk kesempatan ini. Ia berencana untuk membebani sarung tangan sihirnya dengan semua bubuk mesiu yang tersisa, untuk satu serangan pamungkas. Dengan teriakan sengit, ia melepaskan kekuatannya, meluncurkan dirinya langsung ke arah iblis yang melarikan diri. Mata Pace melebar ketakutan saat kilatan cahaya cemerlang menelannya sepenuhnya. Ledakannya sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang kuat di seluruh medan perang. Setelah ledakan kataklismik, yang tersisa dari golem hanyalah bongkahan batu yang hancur. Iblis itu terbaring kalah di tanah saat kedua pahlawan berdiri di atasnya. Menang. Ketakutan, sang pengendali boneka memohon untuk nyawanya, memohon agar mereka tidak membunuhnya. Sang pahlawan mencengkeram kerahnya, bertanya apakah ia adalah orang yang memancing seorang gadis muda ke dalam hutan. Iblis itu dengan gugup menyangkalnya, mengklaim metodenya adalah membunuh pria dewasa terlebih dahulu untuk menyiksa anak-anak. Ia menjelaskan bahwa ia senang membuat anak-anak yang tidak berdaya merasakan keputusasaan saat mereka menyaksikan pelindung mereka mati. Yakin ia telah membuktikan ketidakbersalahannya, ia memohon untuk dilepaskan, tetapi kekejamannya hanya membuat sang pahlawan lebih marah. Sang pemuda menyadari bahwa jika iblis itu tidak berbohong, maka orang lain pasti telah menipu Lily. Makhluk yang dikalahkan itu memanggil potongan kecil golemnya, berharap untuk serangan kejutan. Ia menerjang ke depan, berteriak bahwa ia telah menangkap sang pahlawan lengah, tapi serangannya dengan mudah diblokir. Dengan satu pukulan kuat, sang pejuang muda mengirim iblis itu terbang, mengalahkannya untuk selamanya. Semua yang tersisa dari sang pengendali boneka adalah monokelnya yang hancur tergeletak di antara bebatuan. Sang pahlawan mencatat bahwa tidak seperti iblis berpangkat tinggi, yang satu ini tidak meninggalkan kekuatan yang tersisa. Rekannya memanggilnya, dan mereka memutuskan untuk kembali ke desa untuk saat ini. Evalcha berbicara kepada Cale, menjelaskan bahwa mengalahkan yang bertopeng tidak lagi diperlukan, karena cakupan misi mereka telah bergeser. Penampilan palsu mulai runtuh, dan topeng itu memburuk dari dalam. Suaminya, Jiro, telah melakukan cukup banyak hal. Keheningannya berbicara lebih keras daripada perintah apapun. Cale memutuskan bahwa apapun kesepakatan cinta atau aliansi yang tersisa dengan orang luar telah kehilangan maknanya. Waktu itu sendiri berubah, dan yang lain dari tempat suci Mordor mulai merasa tidak nyaman. Banyak yang bergulat dengan kebohongan, dan jalan ke depan menjadi tidak jelas. Para wanita bersikeras untuk berhenti, tetapi saya ingin melihat akhirnya. Iliana mencoba menenangkan semua orang, mengatakan bahwa para Creon sedang mempersiapkan kedatangan Iriskua yang akan membawa kedamaian ke desa. Tapi sekarang kedatangannya tampak mustahil. Sesuatu telah menghalangi jalannya. Di bawah, angin berbisik melalui lembah. Suara-suara lembut dan sosok-sosok bertopeng bergerak diam-diam saat para pengamat bersiap untuk apa yang akan datang. Beberapa berbicara tentang frustrasi, yang lain tentang harapan. Seorang utusan iblis telah berjanji untuk membawa kebenaran dan kedamaian ke kota impian. Hiro, dingin dan tenang, berdiri pertama di antara mereka, siap untuk menerima hadiahnya. Evalcha mempertimbangkan nasib kota itu. Dua jalan terbentang di depannya, satu sentimental dan dekat dengan hatinya, yang lain menuju tujuan dan gerakan yang lebih besar. Di kejauhan, spanduk komersial berkibar di atas durian gerinyal, sementara misteri dan ketenangan memenuhi udara. Di sebuah poster, wajah seorang pengendali boneka yang hidup digambar dengan garis-garis lembut, sosok misterius yang tenang, namun bibir seriusnya tampak memegang kunci segalanya. Evalcha mengamatinya, merasa bahwa serikat besar dunia yang berubah akhirnya mulai menunjukkan arti sebenarnya. Ia tidak setuju menunjukkan bahaya pergi ke Altrat sebagai target perburuan di seluruh kerajaan. Ia menjelaskan bahwa ia telah masuk dan keluar dari kota itu berkali-kali, dan seseorang di serikat kemungkinan akan mengenalinya. Jika pertarungan pecah di tempat yang begitu ramai, mustahil untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah.
marah. Rekannya menghentakkan kakinya, mengingatkannya bahwa permintaan hadiah untuk iblis kecil seringkali terkubur. Ia meletakkan kepalanya di meja, mengakui transformasi monsternya adalah berita besar, tetapi masih bertanya apakah itu baik-baik saja. Ia bersikeras mereka perlu menimbun uang dan persediaan seperti bubuk mesiu dan sarung tangan baru, jadi mereka harus pergi berbelanja. Ia mendekat padanya, berargumen bahwa Altrat adalah satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Bersandar di seberang meja, ia menatapnya dengan penuh harap, mencoba meyakinkannya dengan tatapan tegasnya. Ia bertanya-tanya apakah ia mencoba menjaga koneksinya dengan orang-orang tetap utuh, sehingga ia tidak terisolasi. Merasa ia tidak bisa menolak kebaikannya, ia akhirnya setuju untuk pergi, tetapi menolak untuk memasuki serikat itu sendiri. Kota komersial Altrat adalah yang terbesar di kerajaan Grignard, pusat perdagangan dan perniagaan yang sibuk. Terletak di jantung kerajaan, ini adalah titik pusat untuk segala jenis barang dari seluruh negeri. Besi, makanan, obat-obatan, senjata, dan bahkan barang-barang sihir semuanya diperdagangkan dan dikirim dari pelabuhannya. Di mana barang dan uang berkumpul, orang-orang secara alami mengikuti, menjadikan Altrat kota yang sangat padat penduduknya. Berkat para petualang dan mayat satria kerajaan, kota itu tetap hidup bahkan di zaman iblis. Sang pahlawan tahu jika Raja Iblis benar-benar menyerang, pertahanan kota tidak akan tahan. Kesempatan. Ia mengenakan tudungnya, mencatat kota itu hidup seperti biasanya saat ia dan rekannya memasuki kota. Mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, mengetahui mereka akan baik-baik saja selama mereka tidak menarik perhatian apapun. Rekannya mengingatkannya bahwa pertama-tama, mereka akan membutuhkan uang untuk membeli apapun. Ia mengajukan diri untuk pergi ke serikat untuk melaporkan penaklukan sementara ia mencari penginapan. Saat berjalan melalui jalan-jalan yang sibuk, sang pejuang muda mencoba mencari tempat tinggal. Tiba-tiba, keributan di dekatnya menarik perhatiannya dan ia berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seorang pria besar sedang melecehkan seorang penjaga toko muda, menuduhnya menjual bubuk mesiu yang rusak dan lembab. Penjaga toko dengan gugup menyangkalnya, mengklaim ia bahkan tidak ingat menjual bubuk mesiu kepada pria itu. Pria yang lebih besar mencengkeram kerahnya, menuduhnya lupa dan menuntut bukti ketidakbersalahannya. Saat ia menyaksikan kejadian itu, sang pahlawan berpikir bahwa haus darah adalah kata yang lebih baik daripada ramai untuk kota ini. Ia tahu kebenarannya adalah kota yang makmur ini sebenarnya dipenuhi dengan orang-orang yang teduh dan berbahaya. Di tempat seperti ini, setiap orang sendirian, terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri untuk membantu orang lain. Bahkan dengan kemakmuran kota, ancaman iblis yang konstan membayangi pikiran semua orang. Ia melangkah masuk, mencengkeram lengan si penindas dan menyuruhnya meninggalkan penjaga toko itu sendirian. Pria itu berbalik, marah dengan interupsi itu, tetapi sang pahlawan dengan tenang berdiri teguh. Dengan lengan iblisnya yang bersinar, ia menunjukkan bahwa pria itu bahkan tidak bisa membuktikan ia membeli bubuk mesiu di sana. Si penindas merasakan tekanan luar biasa dari cengkeraman sang pahlawan, merasa sulit untuk bernapas hanya karena ditahan. Dengan peringatan terakhir untuk menjaga dirinya sendiri, sang pejuang muda mendorong pria itu ke tanah. Penjaga toko yang berterima kasih padanya dengan tulus, bertanya bagaimana ia bisa membalas kebaikannya. Sang pemuda menawarkan untuk memberikan beberapa bubuk mesiu secara gratis, sebagai tanda terima kasihnya. Sang pahlawan menolak, malah memintanya untuk memberikan kesopanan yang sama kepada petarung pasar gelap wanita yang mungkin datang. Penjaga toko tersentuh oleh permintaan mulianya, meskipun sang pahlawan tidak tahu bubuk mesiu mana yang digunakan Solana. Ia dengan bersemangat menyetujui permintaan itu, berjanji untuk menyerahkannya padanya saat sang pahlawan berjalan menjauh. Dengan situasi yang teratasi, sang pejuang muda memutuskan untuk melanjutkan pencariannya untuk penginapan. Ia melewati bangunan-bangunan mewah dan bangsawan berpakaian bagus, dunia yang jauh dari desa-desa yang berjuang. Ia melanjutkan perjalanan soliter menuruni tangga-tangga panjang yang megah dari kota yang makmur. Saat ia berjalan di sepanjang tepi air, ia merasakan kehadiran aneh di dekatnya, membuatnya sangat waspada. Ia berpikir ia tidak bermaksud menonjol, tetapi pusaran energi biru muncul tepat di depannya. Ia menghela napas, menyadari bahwa, seperti yang diharapkan, ia tidak bisa melewati mata orang tertentu ini. Energi itu mengeras, mengungkapkan pria berambut pirang yang memanggil nama kenalan lamanya, Charles. Ia ingat kehidupan masa lalunya sebelum ia kehilangan lengannya, ketika ia menghabiskan hari-harinya membunuh monster dan iblis. Ia adalah pejuang yang cakap, bertarung tanpa rasa takut melawan gerombolan tentara kerangka di medan perang. Ia pernah menghadapi bos besar pasukan kerangka, siap untuk menghadapinya sendiri. Tepat saat ia akan kewalahan, mantra es yang kuat membekukan makhluk raksasa itu hingga membeku. Es itu menghancurkan monster itu dan di belakangnya berdiri sosok yang tenang dan tampak kuat. Sosok itu adalah Charles, penyihir kuat yang selalu tampak muncul di saat yang tepat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Charles Glass, bertanya apakah teman lamanya Roland terluka. Sang pahlawan hanya bisa menatap kaget saat monster besar itu dijatuhkan dalam satu pukulan. Charles bersikeras untuk memeriksanya dari cedera yang membuat sang pahlawan malu. Sebagai putra tertua dari keluarga sihir yang bergengsi, Charles adalah seorang bangsawan yang bertarung di garis depan. Kekuatannya tidak dapat disangkal, tetapi lebih dari itu, ia sangat peduli pada rekan-rekannya, terlepas dari pangkat mereka. Karena itu, ia dipercaya oleh bangsawan maupun rakyat jelata dan sering bekerja sama dengan sang pahlawan. Charles menerima undangan sang pahlawan ke desanya yang terdekat, merasa terhormat untuk diminta. Kedua pejuang itu kemudian menuju ke desa Akuna, rumah damai sang pahlawan sebelum dihancurkan. Tiba di rumah, ia memanggil adiknya Felicia, mengumumkan bahwa ia telah kembali. Seorang wanita cantik dengan rambut putih panjang berbalik untuk menyambutnya kembali dengan senyum hangat. Saat itu,
Solana yang lebih muda mengintip dari balik sudut, bersemangat melihat. Tamu mereka adalah Sir Charles. Charles menyapa gadis muda itu, mencatat sudah lama sejak mereka terakhir bertemu satu sama lain. Felicia memperkenalkan dirinya kepada tamu itu dan ia membungkuk dengan sopan, menyatakan kesenangannya. Ia kemudian secara formal memperkenalkan dirinya sebagai putra tertua dari House Glass dan seorang administrator untuk kerajaan. Ia terkejut mengetahui bahwa tamu mereka adalah seorang bangsawan dari House Glass yang bergengsi. Bingung dengan statusnya, ia menawarkan untuk merapikan rumah kecil mereka, tetapi ia dengan ramah menyuruhnya untuk tidak repot-repot. Solana menimpali, meyakinkan adiknya bahwa Charles bukanlah tipe bangsawan yang memandang rendah mereka. Ia menambahkan bahwa darah bangsawan hanyalah darah dan ketika melawan iblis, setiap orang hanyalah manusia. Felicia tersentuh oleh kata-katanya, menyebutnya cara berpikir yang luar biasa untuk seorang bangsawan. Gadis muda itu menggodanya, mengatakan bahwa meski begitu, ia masih terlihat seperti pria terhormat yang lahir dari keluarga terpandang. Sang pahlawan merangkul adiknya, memberitahu bahwa Charles adalah teman baik dan ia berharap mereka rukun. Ia setuju dan keduanya saling menyapa secara formal. Keduanya senang akhirnya bisa mengenal satu sama lain. Malam itu, cahaya hangat dari rumah nyaman mereka tumpah ke hutan yang gelap dan damai. Mereka berempat berkumpul di meja makan, berbagi makanan lezat steak dan roti. Sang pahlawan membantu memasak dan Charles membawa sebotol anggur berkualitas untuk dibagikan. Untuk sementara, mereka semua tertawa dan melupakan perang, menikmati malam yang langka dan damai. Bersama, Charles beralih ke temannya, memberitahunya ia memiliki keluarga yang luar biasa dan sang pahlawan setuju. Ia curhat kepada Charles bahwa sementara ia berbicara tentang menyelamatkan dunia, keinginan sejatinya adalah untuk melindungi kedamaian sederhana ini. Charles tergerak oleh keinginan temannya dan menawarkan bantuannya untuk melindungi kedamaian itu, berapapun biayanya. Sang pahlawan membenturkan tinjunya ke tinju temannya, mengatakan ia seharusnya menjadi orang yang meminta bantuan semacam itu. Kembali ke masa kini, lengan sang pahlawan yang dibalut perban mengepal saat ingatan itu memudar. Ia memberitahu teman lamanya bahwa ia menyadari hadiahnya, tetapi Charles sudah tahu tentang itu. Bangsawan itu menjelaskan bahwa sebagai teman, ia merasa adalah tugasnya untuk mengakhiri penderitaan sang pahlawan. Charles tersenyum, merasakan ada lebih banyak cerita daripada apa yang dirumorkan dan poster buronan katakan. Sang pahlawan bertanya apakah ia bersedia mendengarkan kisah monster dan Charles setuju tanpa ragu. Ia yakin dengan kekuatannya, tahu ia bisa menangani apapun yang dikatakan teman lamanya. Sang pahlawan menyeringai, mengakui teman lamanya itu bisa diandalkan seperti yang diingatnya. Ia melanjutkan untuk memberitahu Charles segalanya yang terjadi, dari kehancuran desanya hingga kehilangan Felicia. Charles mendengarkan dengan sabar, ekspresinya muram saat ia mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada adik temannya. Dimakan oleh kemarahan dan kesedihan, sang pahlawan bersumpah untuk membuat Raja Iblis membayar atas apa yang ia lakukan, tidak peduli apapun. Temannya bertanya apa yang akan dipikirkan Felicia jika ia bisa melihatnya sekarang, dikuasai oleh balas dendam. Sang pemuda menunduk, mengakui ia tidak akan pernah benar-benar tahu bagaimana perasaannya, tetapi jalannya sudah ditetapkan. Ia berbalik untuk pergi, menyatakan bahwa jalan yang dipilih ini adalah semua yang tersisa dalam hidupnya. Charles menghela napas, menyadari ia tidak bisa menghentikannya dan berkata ia akan berpura-pura mereka tidak pernah bertemu. Sang pahlawan meminta maaf, tetapi berjanji bahwa mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Saat ia melihat teman lamanya berjalan pergi, Charles setuju bahwa reuni mereka tidak terelakkan. Setelah sang pahlawan pergi, Charles merasakan kehadiran gelap di belakangnya dan berbalik untuk menghadapinya. Anak laki-laki yang dulunya terlihat seperti dia muncul, menyapa bangsawan itu. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Chronos, dan berkata ia sudah ingin bertemu dengan Azurite dari keluarga Glass. Dengan pusaran energi biru, Charles bersiap untuk pertempuran, menyuruh anak laki-laki itu untuk menyerangnya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat ia menantang iblis itu untuk menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya ia mampu lakukan. Sementara itu, di penginapan, Solana berkomentar tentang betapa bagusnya tempat itu, terkejut bahwa itu bahkan memiliki kamar mandi. Sekarang dengan pakaian tidurnya, ia berterima kasih kepada rekannya karena mengambil pakaiannya saat ia sedang mencuci diri. Ia bertanya apakah ia menjelajahi kota, tetapi ia mengungkapkan bahwa ia bertemu dengan kenalan lama mereka, Charles. Ia menjelaskan bahwa ia menceritakan segalanya kepada Charles dan bangsawan itu setuju untuk membiarkannya pergi untuk saat ini. Meskipun ia tidak bisa mengandalkannya, tampaknya ksatria kerajaan tidak akan mencarinya di kota ini. Ia kemudian bertanya bagaimana perjalanannya ke Serikat dan ia mengonfirmasi ia mengumpulkan hadiah tanpa masalah. Ia dengan bangga menunjukkan sekantong koin berat dan persediaan baru bubuk mesiu berkualitas tinggi. Ia menjelaskan ia mendapat diskon khusus karena menjadi petarung bela diri wanita yang membuatnya senang. Ia kemudian bertanya apakah ia menemukan informasi baru, tetapi ia mengatakan permintaan untuk penangkapannya terkubur. Ia meneka lebih jauh, bertanya tentang informasi baru tentang mereka juga. Ia mencoba menghiburnya, mengatakan tidak ada berita adalah kabar baik dan ia setuju itu adalah hal yang baik. Ia tahu bahwa setidaknya Chronos mengejarnya, jadi jalan mereka pasti akan bertemu lagi. Sampai saat itu, ia bersumpah untuk terus membunuh iblis dan mencuri kekuatan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Rekannya memperhatikannya, sedikit kekhawatiran di matanya, tetapi ia hanya setuju dengan rencananya. Ia kemudian mengeluarkan peta, menyarankan rute untuk perjalanan mereka untuk
untuk melanjutkan perburuan mereka. Ia menunjuk ke jalan di mana mereka bisa melawan bos troll dan naga, sambil juga menaklukkan iblis berbaju besi hitam. Ia juga mencatat bahwa rute ini akan membawa mereka melewati desa Kariki, dan ia setuju itu adalah rencana yang baik. Solana melakukan bergangan dengan gembira, senang rencana mereka akhirnya beres untuk saat ini. Dengan masa depan mereka yang segera diputuskan, ia menjatuhkan diri ke tempat tidur, siap untuk tidur nyenyak. Sang pahlawan juga berbaring, memejamkan mata saat ia akhirnya mengizinkan dirinya beristirahat untuk malam itu. Saat ia tidur, Solana diam-diam keluar dari tempat tidurnya sendiri dan mendekatinya. Ia menjangkau dia, bertanya pada mendiang adiknya apakah ia bisa mendengar pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mendukungnya seperti yang diinginkan adiknya. Ia ingat saat Felicia bertanya mengapa ia melakukan sesuatu yang berbahaya seperti menjadi petualang. Gadis muda itu dengan bangga menyatakan ia tidak cukup ceroboh untuk tersandung tanpa alasan, yang membuat adiknya kesal. Ia menjelaskan karena ia selalu bergantung pada mereka, ia ingin melakukan sesuatu sendiri. Kakak perempuannya mengerti, memberitahunya bahwa jika ia telah memutuskan, maka itulah yang harus ia lakukan. Felicia kemudian membuatnya berjanji untuk tetap berada di sisi saudara laki-laki mereka saat ia bertarung dalam pertempurannya. Adik perempuannya bersumpah bahwa di tempatnya, ia akan menjadi orang yang bisa ia datangi untuk beristirahat. Kedua bersaudara itu berpegangan tangan, ikatan mereka kuat saat mereka membuat janji sepenuh hati satu sama lain. Ia ingat bagaimana mereka bertiga berjanji untuk selalu saling mendukung sebagai keluarga. Tetapi sejak hari itu, saudaranya berada di tengah pertempuran yang tidak pernah berakhir. Ia tahu bahwa dengan kepergian adiknya, ia harus menjadi tempat di mana ia bisa menemukan istirahat dan kedamaian. Ia mengepalkan tinjunya, mengerti ia tidak bisa menggantikan adiknya, tapi ia masih bisa berada di sana untuknya. Keesokan paginya, ia membangunkannya dengan ceria mengucapkan selamat pagi kepada kakaknya. Ia menyapanya kembali, bertanya apakah ia tidur nyenyak setelah hari mereka yang panjang dan penuh peristiwa. Dengan senyum cerah dan acungan jempol, ia mengonfirmasi bahwa ia tidur seperti orang mati. Dan jadi kedua rekan itu berangkat dari Altrit, siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjuang melewati gerombolan monster dan iblis, terus tumbuh lebih kuat dengan setiap pertempuran. Jalan mereka akhirnya membawa mereka kembali ke hutan yang akrab di sekitar desa Kariki. Saat mereka berjalan, Solana melakukan bergangan, mencatat mereka telah mengalahkan banyak monster dan seharusnya sudah dekat, tetapi sang pahlawan tiba-tiba menghentikannya, menyuruhnya menunggu saat ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia melihat ke sekeliling hutan yang gelap, mengenali bau yang berbeda dan meresahkan di udara. Rekannya bertanya apa maksudnya, dan ia menjelaskan itu adalah monster tipe tanaman berbahaya yang dikenal sebagai taman mayat. Karena tidak ada laporan di serikat, itu pasti baru saja muncul, jadi mereka memutuskan untuk membasmi itu. Mereka menjelajah lebih dalam ke hutan, udara menjadi tebal dengan aroma aneh yang manis dan kelopak bunga yang bersinar. Saat mereka mendekati tempat terbuka, mereka melihat sumber bau itu, ladang bunga yang indah dan bersinar. Gadis itu merasa pemandangan itu indah sekaligus menyeramkan, sentimen yang juga dirasakan oleh rekannya. Ia tahu bahwa selama bunga-bunga itu kosong, mereka baik-baik saja, tetapi kata-katanya terputus. Ia meninju tanaman merambat di dekatnya, hanya untuk menemukan itu tidak kosong sama sekali. Dengan ngeri, mereka melihat beberapa mayat tergantung di tanaman merambat, terkuras kekuatan hidup mereka. Gadis itu menduma kaget, matanya melebar dengan teror saat ia menyadari apa yang telah terjadi. Di antara para korban, ia mengenali wajah yang familiar. Itu adalah Ibu Lili, tak bernyawa dan terjerat oleh tanaman merambat. Tiba-tiba, kuncup bunga besar muncul dari tengah taman, sulurnya menjangkau mereka. Kuncup itu terbuka, mengungkapkan mulut mengerikan yang dipenuhi tentakel yang menggeliat dan gigi tajam. Bunga mengerikan itu membayangi mereka, mulut yang dipenuhi gigi dan tentakel yang menggeliat siap untuk menyerang. Sang pahlawan berkata mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Berurusan dengan Ibu Lili bisa menunggu sampai mereka tidak lagi dalam bahaya. Tiba-tiba, tentakel tajam makhluk itu mencambuk ke arah pejuang muda dengan kecepatan luar biasa. Ia terjebak dalam cengkeraman tanaman merambat, tapi ia mengertakkan gigi dan mulai berjuang melawannya dengan segenap kekuatannya. Kekuatan melonjak melalui iblisnya. Lengannya memancarkan cahaya merah yang mengancam saat ia bersiap untuk membalas. Ia melepaskan lengan penjarahnya, mengirimkan gelombang kejut kuat yang seketika menghancurkan tanaman merambat yang menjeratnya. Monster besar itu tampak berlipat ganda saat bunga-bunga kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tanaman merambat di sekitarnya. Kedua sahabat itu kini mendapati diri mereka terkepung oleh sekumpulan makhluk tanaman berdiri saling membelakangi. Temannya panik melihat jumlah mereka, namun sang pemuda memperingatkannya agar tidak tertipu. Itu semua adalah individu yang sama. Gadis itu merasa kewalahan, tidak yakin apa yang harus ia lakukan menghadapi ancaman yang begitu luas ini. Tepat pada saat itu, salah satu bunga membidik dan menyemprotkan aliran cairan ungu tepat ke arahnya. Ia terpaku, matanya terbelalak ketakutan saat proyektil berbahaya itu melesat lurus ke arah wajahnya. Namun, sang pemuda melompat di depannya, menahan serangan itu dengan tangannya dan mengidentifikasinya sebagai cairan beracun. Lengan iblisnya mulai menyerap racun tersebut dan ia menyatakan bahwa ia akan mengambil kekuatan ini untuk dirinya sendiri. Ia menggunakan lengan penjarahnya, sekali lagi menyerap cairan beracun dari mayat tersebut ke dalam tungkai iblisnya. Setelah menerima
menerima serangan itu, ia melompat tinggi ke udara dan melemparkan kembali racun pekat tersebut ke arah monster. Ia mendarat kembali di tanah, menyaksikan racun itu memerci ke tubuh makhluk tersebut, tampaknya tidak memberikan efek apapun. Sang pahlawan menyadari bahwa seperti dugaannya, monster itu kebal terhadap racunnya sendiri, membuat serangan tersebut sia-sia. Mengetahui hal ini, ia memutuskan untuk mengubah strategi. Ia kini menyatakan bahwa jika racun tidak mempan, ia akan membakar seluruh kebun mayat itu dengan apinya. Ia melepaskan sapuan kuat dengan lengan berapinya, mengirimkan gelombang api yang menyapu permukaan tanah. Api yang dahsyat dengan cepat menyebar, melahap bunga-bunga mengerikan dan tanaman merambat yang kusut di tengah kobaran api yang menderu. Temannya menyadari bahwa karena seluruh tanaman terhubung, api akan merambat ke seluruh bagiannya. Api merambat naik ke batang utama, menyebabkan polong-polong yang terbakar berjatuhan saat makhluk itu bangkit di saat-saat terakhirnya. Sementara itu, sang gadis bersiap untuk membela diri. Kepalan tangannya bersinar dengan energi ungu yang terkonsentrasi. Pada saat yang sama, monster yang sekarat itu melancarkan serangan terakhir, membombardir sang pahlawan dengan proyektil biji yang bercahaya. Ia menyadari bahwa buahnya sedang pecah, upaya terakhir untuk melakukan serangan balik dengan biji-bijinya. Namun sang pejuang muda tetap tak terpengaruh, menepi serangan putus asa itu dengan ekspresi penuh tekad. Dikelilingi oleh energi biru dan merah, ia menyatakan bahwa ia tidak akan dihentikan oleh sesuatu yang sepele. Dengan berakhirnya pertempuran, ia berdiri di tengah sisa-sisa kebun mayat yang telah hangus. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada temannya, yang kini berlutut di samping tubuh Ibu Lili. Sang pahlawan memanggilnya, menanyakan kondisi wanita tersebut dan berharap masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Setelah memeriksa nadinya, ia mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka, menyatakan bahwa wanita itu sudah lama meninggal. Diliputi kesedihan, ia mulai menangis, mempertanyakan mengapa hal yang begitu tragis harus terjadi. Sang pahlawan menatapnya, juga bertanya-tanya mengapa Ibu Lili dibunuh di tempat seperti ini. Tepat saat itu, temannya memanggilnya, menyadari sesuatu yang digenggam erat di tangan wanita yang telah meninggal itu. Mereka berdua melihat lebih dekat dan menemukan bahwa wanita itu memegang selembar kertas yang terlipat, sebuah surat. Catatan itu memintanya untuk datang ke hutan barat demi kabar tentang keselamatan Lili, namun bersikeras agar ia datang sendiri, dan surat itu ditandatangani dengan namanya. Ia menatap tanda tangan tersebut, menyadari bahwa seseorang pasti menyamar sebagai dirinya untuk memancing wanita itu ke sana. Ia bingung, menanyakan apa yang terjadi dengan surat itu dan apa artinya bagi Lili. Ia mengepalkan tinjunya, mengakui ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia bersumpah tidak akan memaafkan mereka yang bertanggung jawab. Menarik tudungnya untuk menutupi wajahnya, pejuang muda itu memutuskan mereka harus bergegas ke desa Kariki. Kedua sahabat itu kemudian berangkat, berlari di sepanjang jalan berdebu menuju desa yang familiar tersebut. Sesampainya di sana, temannya mencatat bahwa desa itu tampak aman dan menyarankan mereka langsung pergi ke rumah Lili. Namun, ia menghentikannya, merasakan bahwa suasana desa terasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara marah seorang lelaki tua meledak, menuntut untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di sana. Kedua pejuang itu terkejut saat sekelompok penduduk desa dengan cepat mengepung mereka dengan niat memusuhi. Tetua yang memimpin mereka menuduh sang pahlawan sebagai pion iblis dan menanyakan kemana ia membawa Ibu Lili. Sang pemuda mencoba menjelaskan bahwa pasti ada kesalahpahaman karena ia tidak tahu apa yang dibicarakan tetua tersebut. Tetua desa menepis kliennya dan menuntut agar ia menunjukkan lengan kanannya. Sang pahlawan terpaku, bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa tahu tentang lengan iblisnya. Tetua itu menganggap keraguannya sebagai konfirmasi kesalahannya, menyatakan bahwa ini menyelesaikan masalah. Berusaha meredakan situasi, sang pahlawan mengatakan mereka akan pergi jika tidak dipercaya. Ia hanya ingin melihat Lili. Pria tua itu mencemooh permintaannya, menuduhnya telah mencuci otak anak kecil tersebut. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Lili sudah tidak ada di sana, menyatakan mereka tidak bisa menahannya di desa dalam kondisinya saat itu. Ekspresi sang pahlawan mengeras karena marah saat ia menuntut untuk mengetahui kemana mereka membawa gadis kecil itu. Tetua itu membalas bahwa ini adalah pertanyaan yang seharusnya mereka ajukan kepadanya, bukan sebaliknya. Ia menjelaskan bahwa Lili mencoba melindungi mereka, sudah tahu tentang lengannya, dan tidak dalam keadaan sadar yang normal. Temannya mencoba menengahi karena mereka tidak memahami situasinya. Sang pahlawan bersikeras bahwa mereka tidak menyakiti Lili. Ia bertanya dari mana ia mendapatkan ide bahwa ia adalah iblis. Tetua desa memintanya untuk tidak berpura-pura polos, lalu menoleh ke arah temannya, bertanya apakah ia juga telah dicuci otaknya. Ia menunjuk dengan menuduh, menyatakan bahwa semua perbuatan jahat sang pahlawan diungkapkan kepada mereka oleh seorang penyihir es. Gadis itu menatap dengan terkejut mendengar pria itu menyebutkan lengan kanan temannya yang menjijikan. Sang pahlawan terpaku saat tetua itu juga menuduhnya membunuh kekasihnya sendiri, sebuah kebohongan yang kejam dan tak berdasar. Ia segera bertanya-tanya apakah penyihir es itu adalah teman lamanya, Charles, yang baru saja ia temui. Tetua itu menambahkan bahwa tepat sebelum Ibu Lili menghilang, ia menerima surat dari seorang pria bernama Roland. Pria tua itu mengepalkan tinjunya dengan penyesalan, menggumamkan bahwa ia sudah curiga sejak awal dan seharusnya bertindak lebih cepat. Ia kemudian menoleh ke penduduk desa lain dan memberikan perintah tajam untuk melanjutkan rencana mereka. Pria itu mengangkat perangkat aneh, menjelaskan bahwa penyihir itu memberikannya kepada mereka dengan perintah untuk menembakkannya jika sang pahlawan muncul. Tanpa ragu, penduduk desa itu mengaktifkan perangkat
Perangkat tersebut melepaskan pilar cahaya yang sangat terang. Cahaya itu melesat ke langit sebagai sinyal. Tetua itu menyatakan bahwa ksatria kerajaan sedang dalam perjalanan. Kedua sahabat itu berdiri membeku, benar-benar terpojok, dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Menepis rasa terkejutnya, temannya memberitahunya untuk tidak terpuruk, bersumpah bahwa ia akan menangani pencarian Lily. Ia menatapnya sejenak, lalu mengangguk, mengatakan kepadanya bahwa ia mengandalkannya untuk berhasil. Saat ia berbalik dan mulai berlari, salah satu penduduk desa berteriak bahwa ia mencoba melarikan diri. Namun tetua itu menyuruh mereka untuk tidak mengejarnya, memutuskan yang terbaik adalah menyerahkan penangkapannya kepada para ksatria. Ia menonton dengan ekspresi muram, menyatakan ada sesuatu yang lebih penting yang perlu mereka lakukan. Pria tua itu menyatakan mereka harus mematahkan cuci otak wanita muda itu. Di kejauhan, satu unit ksatria berbaju zirah menunggang kuda melintasi hutan gelap. Ksatria yang memimpin serangan memerintahkan pasukannya untuk tidak memecah formasi dan mempercepat gerak maju mereka. Sang pahlawan, setelah melarikan diri ke hutan, mencatat betapa kompetennya ksatria kerajaan karena tiba begitu cepat. Namun, ia tahu mereka bukan musuh sejatinya. Masalah sebenarnya adalah mencari tahu siapa yang mendalangi seluruh situasi ini. Ia sangat yakin bahwa Charles tidak akan pernah mengkhianatinya, menyimpulkan bahwa seseorang pasti berusaha menjebak mereka. Dengan tujuan yang jelas, ia berlari menembus hutan dengan tekad untuk menemukan Charles dan mendapatkan jawaban. Sementara itu, gadis itu ditangkap oleh penduduk desa dan dibawa ke sebuah gua berbatu yang gelap. Ia mengenali tempat ini sebagai gua tempat Lily di penjara. Ekspresinya suram saat ia melihat sekeliling. Gua itu ternyata cukup besar dengan beberapa jalur bercabang yang mengarah lebih dalam ke kegelapan. Tetua itu berbisik kepada penduduk desa lain, mengonfirmasi mereka akan membawanya ke ruang mata air sebelum mengurungnya. Mereka membawanya melewati air dangkal yang dingin dari sungai bawah tanah, tangannya masih terikat erat. Dengan tatapan tegas, ia menghadapi pria tua itu saat ia berdiri di dekatnya sambil memegang garpu rumputnya seperti seorang penjaga. Mereka mengikat lengannya, mengangkatnya dari tanah saat ia dengan gugup menyaksikan mereka bersiap untuk sesuatu. Salah satu pria memegang pakaiannya dan ia bertanya dengan bingung apa yang mereka lakukan padanya. Tiba-tiba, mereka mulai melemparkan ember berisi air gua yang sedingin es ke arahnya. Ia menggigil saat air es membasahi pakaiannya. Tetua itu menjelaskan bahwa air di gua ini sedingin es, sebuah metode untuk menyadarkannya kembali. Mereka terus mengguyurnya dengan air beku, berteriak padanya untuk kembali ke akal sehatnya. Ia terengah-engah dan menggigil, hawa dingin meresap ke tulang-tulangnya, namun ia menolak menyerah pada tuntutan mereka. Tetua itu mencondongkan tubuh, bertanya apakah ia sudah berubah pikiran setelah perlakuan keras tersebut. Meskipun kedinginan, ia menatapnya dengan penuh perlawanan dan menyatakan dengan tegas bahwa kakak laki-lakinya bukan monster. Pria tua yang frustrasi itu memerintahkan yang lain untuk memasukkannya ke dalam kandang. Salah satu penduduk desa bertanya kepada tetua apa yang harus mereka lakukan jika cuci otak terbukti tidak bisa dipatahkan. Pria tua itu berbalik dengan ekspresi sedih, menyatakan bahwa meskipun menyedihkan, persediaan makanan desa mereka terbatas. Ia dengan murah menyimpulkan bahwa jika keduanya tidak bisa disembuhkan, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka mati. Gadis itu kemudian dikunci di dalam kandang kayu besar, pintu berat, tertutup di belakangnya dengan suara gedebuk. Saat orang-orang itu pergi, tetua itu menyuruhnya untuk menenangkan kepalanya, yakin ia akhirnya akan mendapatkan kembali kewarasannya. Menggigil karena kedinginan, wanita muda itu ditinggalkan sendirian dalam kegelapan gua yang lembab. Tiba-tiba, suara kecil yang familiar memanggilnya dan ia mendongak menembus jeruji dengan terkejut. Ia melihat Lily di bagian yang berdekatan dengan kandang besar itu dan memanggil nama gadis kecil itu dengan lega. Senyum cerah dan penuh tekad menerangi wajahnya saat ia memberitahu anak itu bahwa ia tahu ia akan menemukannya. Lily menoleh dengan mata lebar yang penuh harapan saat sang gadis meyakinkannya bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Gadis itu bertanya apakah ia baik-baik saja dan Lily mengonfirmasi ia tidak terluka, namun mengaku takut pada kegelapan. Bersyukur anak itu selamat, ia berjanji untuk mengeluarkannya dari kandang sesegera mungkin. Pertemuan yang membahagiakan itu terpotong saat Lily bertanya apakah ia telah melihat ibunya, menyebabkan gadis itu terdiam. Anak itu menjelaskan bahwa semua orang memberitahunya bahwa ia dan kakak laki-lakinya adalah orang jahat. Ia melanjutkan dengan mengatakan mereka menuduh mereka melakukan sesuatu yang mengerikan kepada ibunya, membuatnya merasa bingung. Gadis itu segera menyangkal kebohongan ini, meyakinkan Lily bahwa mereka baik. Wajah Lily bersinar karena lega, mengatakan ia tahu itu. Ia kemudian teringat bahwa sebuah surat datang dari orang asing. Kilas balik dimulai menunjukkan ibunya berdiri di dekat jendela dan membaca surat yang baru tiba. Lily yang penasaran sempat bertanya apakah surat itu dari temannya Lola atau mungkin dari kakak laki-laki dan perempuannya, tetapi ibunya telah berbalik dengan senyum tipis, mengatakan kepadanya bahwa surat itu bukan dari siapapun di antara mereka. Dalam kilas balik, ibunya sempat berhenti sejenak dengan ekspresi berpikir dan sedikit khawatir di wajahnya. Ia kemudian berlutut, memberitahu putrinya bahwa ia akan keluar sebentar malam itu. Sang ibu tersenyum lembut, meminta Lily untuk menjadi anak yang baik dan menunggunya kembali ke rumah dengan selamat. Lily memeluknya erat, bingung dengan kepergian ibunya yang tiba-tiba dan peringatannya untuk tidak pergi bersama orang asing. Kembali ke masa kini, gadis itu berlutut di dalam kandang, menyadari ibu Lily pasti tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap menembus jeruji dengan penuh tekad, mengerti bahwa wanita itu pergi sendirian untuk melindungi putrinya. Gadis kecil itu kemudian bertanya dengan penuh harap apakah ia akan bisa melihat ibunya segera sekarang setelah ia ditemukan. Temannya ragu-ragu hanya sedetik sebelum berbohong, meyakinkan anak itu bahwa tentu saja ia akan melihatnya. Ia berjanji mereka akan menemui ibunya setelah mereka melarikan diri, tahu bahwa kebenarannya akan terlalu berat untuk ditanggung anak itu saat ini.
Ia kemudian bertanya kepada Lily seberapa sering penjaga memeriksa dirinya dan anak itu menjelaskan mereka membawa makanan 3 kali. Menyadari mereka memiliki peluang, gadis itu memutuskan mereka harus bergerak segera sebelum ada orang yang kembali. Lily menatapnya, takut dan bingung, bertanya bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari kandang yang kokoh itu. Gadis itu kemudian mengungkapkan pisau kecil yang ia sembunyikan, menjelaskan ia akan menggunakannya untuk memotong tali yang mengikat dirinya. Dengan senyum percaya diri, ia menambahkan bahwa begitu tangannya bebas, ia bisa menggunakan alat pemetik kunci yang disembunyikan di jepit rambutnya. Mata gadis kecil itu terbelalak takjub, berseru bahwa kakak perempuannya luar biasa. Saat ia akan memulai rencana pelariannya, ia tiba-tiba membeku mendengar suara dari pintu masuk gua. Ia dengan cepat memberitahu Lily untuk diam, memperingatkannya bahwa seseorang sedang mendekat saat bayangan muncul di kejauhan. Langkah kaki yang berat bergema melalui gua, menandakan kedatangan pengunjung yang tidak terduga. Tetua desa masuk, memimpin seorang satria berbaju zirah, menyuruhnya untuk lewat sini. Setelah beberapa saat, kita melihatnya berjalan ke arahnya. Mata gadis itu terbelalak saat ia menyadari ksatria kerajaan telah tiba. Ksatria itu mengamati kedua tawanan itu, bertanya apakah ini mereka yang mengikuti iblis yang dikenal sebagai Roland. Baik gadis itu maupun Lily menatap balik ke arah ksatria itu, ekspresi mereka adalah campuran antara ketakutan dan ketidakpastian. Ksatria itu menoleh ke arah tetua, bertanya apakah ada tanda-tanda dari apa yang disebut pencucian otak. Tetua itu mengakui tidak ada perubahan bahkan setelah upaya mereka dengan air dingin yang membingungkan ksatria tersebut. Menepis metode mereka sebagai cara yang setengah hati, ksatria itu mencengkeram jeruji kandang dengan ekspresi kesal. Ia kemudian mengklarifikasi dengan ekspresi lelah bahwa komentarnya bukan tentang suhu air. Ia mencengkeram bahu tetua itu, nadanya menjadi serius saat ia menceramahi pria tua itu tentang metode mereka. Ksatria itu memberitahunya bahwa ketika berurusan dengan kemungkinan antek iblis, ia harus jauh lebih teliti. Menyaksikan pertukaran itu, gadis itu menyadari bahwa dengan terlibatnya ksatria kejam ini, melarikan diri menjadi jauh lebih rumit. Sementara itu, sang pahlawan menavigasi hutan gelap menuju tempat tertentu di mana ia percaya teman lamanya berada. Ia berjalan melalui tempat terbuka sambil memegang daun besar yang khas, tampaknya mengikuti jalan tersembunyi. Kilas balik menunjukkan ia dan Charles di atas tebing, mengenang bagaimana mereka menggunakan tempat-tempat seperti itu sebagai titik pertemuan saat terpisah. Sesampainya di tepi tebing, ia menoleh ke belakang bahunya, menyatakan ia pikir ia akan menemukannya di sini. Charles berbalik menghadapnya, ekspresinya dingin dan jauh di bawah langit yang berwarna ungu suram. Sang pahlawan mencoba menjelaskan situasinya, bersikeras bahwa seseorang berusaha menjebak mereka berdua. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama untuk mengungkap musuh sebenarnya di balik skema rumit ini. Namun Charles dengan dingin bertanya mengapa ia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa dialah yang mengkhianatinya. Aura energi biru yang mengancam mulai berputar di sekitarnya. Senyum jahat muncul di wajahnya, bertanya mengapa ia tidak akan mengkhianati seseorang yang begitu ia benci.